Ryujin adalah seorang pejuang pemberani yang benar-benar membantai 300 pembunuh sendirian saat terpojok di tepi tebing. Orang itu membuat kekacauan selama 4 hari berturut-turut, terus-menerus menumpuk mayat siapapun yang berani mendekati kekasihnya, yang telah dia lindungi dengan nyawanya. Akhirnya setelah membersihkan gelombang demi gelombang pembunuh, Ryujin menghadapi bos terakhir dan dikalahkan. Tetapi alih-alih mati sendirian, dia menyeret musuh terakhirnya bersamanya melompat dari tebing. Kedua petarung itu bertukar kata-kata terakhir sebelum jatuh ke perairan dingin di bawah. 900 tahun telah berlalu sejak saat itu, dan dunia telah membuat lompatan besar dalam kemajuan teknologi. Selamat datang di abad ke-21 di jembatan di atas sungai. Ada seorang siswi berdiri di tepi dengan tanpa apapun untuk menopang berat badannya. Dia bisa jatuh kapan saja jika dia kehilangan keseimbangan, dan orang-orang di belakangnya mengira dia mencoba bunuh diri. Tetapi bertentangan dengan apa yang mereka pikirkan, dia hanya berdiri di sana begitu saja, lalu dia melihat sesuatu yang menarik perhatian. Di bawah jembatan, gunung es raksasa muncul entah dari mana. Yang mengejutkan adalah gunung es itu berisi mayat yang diawetkan dari pahlawan kuno yang jatuh dari tebing saat menjalankan tugasnya. Ketika pihak berwenang mendengar tentang hal itu, Ryujin dibawa ke fasilitas tempat mereka memastikan dia diikat dengan erat. Untuk mencegah gerakan apapun, semua orang ingin tahu dari era mana pria tampan ini berasal. Salah satu tebakan adalah bahwa dia mungkin berasal dari dinasti Goryeo. Yoon Sang-yang, Direktur Intelijen Rahasia DLS Research yang bekerja langsung di bawah presiden, mengawasi kasus ini. Melihat tubuh yang terawetkan dengan sempurna, dia yakin bahwa orang kuno ini dapat membantu umat manusia membuat lompatan ke dalam melestarikan tubuh melalui metode kriogenik. Asisten Yoon Sang-yong tidak yakin apakah menahan orang ini sebanyak ini benar-benar diperlukan. Dia khawatir begitu pria kuno ini bangun, dia tidak akan menghargai karena ditahan. Tetapi direktur tidak mengambil risiko apapun. Lagi pula, tubuh pria ini tidak bisa dibandingkan dengan tubuh manusia modern, sangat berbeda, sehingga dia hampir tidak bisa digolongkan sebagai spesies yang sama. Ditambah setiap analisis sejauh ini telah menumbangkan harapan mereka, dan Yoon Sang-yong cukup yakin akan ada lebih banyak kejutan yang akan datang. Namun asisten itu tidak bermaksud untuk tampak berpuas diri. Apa yang ingin dia katakan adalah bahwa orang ini adalah hadiah yang dikirim oleh nenek moyang mereka kepada generasi mendatang. Seharusnya tidak diperlakukan begitu kasar. Tetap saja Yoon Sang-yong belum siap untuk melepaskannya, kecuali mereka 100% yakin dia bukan semacam bencana yang menunggu untuk terjadi. Tentu saja asisten itu menganggap kekhawatiran Yoon Sang-yong menggelikan. Tetapi sepertinya idiot ini akan belajar dengan cara yang sulit bahwa Anda tidak boleh mengabaikan nasihat senior Anda. Orang kuno itu benar-benar merobek semua pengekangan seperti mereka tidak lebih dari kertas toilet. Sebelum kita menyaksikan bencana itu, mari kita lihat kota yang ramai. Di jalan ada seorang brengsek dan pacarnya yang mata duitan melaju di mobil sportnya. Orang ini ngebut di jalan raya, seolah-olah dia memiliki jalan itu. Tetapi tak lama kemudian bajingan malang ini disusul oleh seorang pria kuno yang baru saja bangun dari tidur panjang. Pria itu benar-benar berlari dengan kecepatan 80 km per jam. Dia membuat Lamborghini merah itu terlihat seperti gerobak keledai dengan kecepatannya yang gila. Tidak hanya dia bisa mengungguli mobil sport, tetapi dia juga dapat membuat belokan tajam tanpa melambat menyebabkan kecelakaan besar di antara lalu lintas. Semua anak Gen Z mengeluarkan kamera mereka dan mulai merekam adegan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang mereka saksikan ini. Sekarang mari kita lihat dari sudut pandang Ryujin. Dia mengalami kesulitan mempercayai apa yang dia lihat. Dia berlarian di tempat yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Itu sangat aneh dan surrealis, sehingga dia yakin ini bukan mimpi. Hal terakhir yang dia ingat adalah mencoba melindungi kekasihnya dari para pembunuh itu. Tiba-tiba dia menemukan mobil polisi menghalangi jalannya. Akhirnya menghentikannya, para petugas polisi segera mencoba untuk mengendalikan situasi di bawah perintah dari atasan. Mereka mengapung Ryujin yang berdiri diam, biasanya tenggelam dalam pikirannya. Dia jelas ingat jatuh ke air terjun bersama musuh bebuyutannya, Okyeon. Kemudian seorang petugas menyelinap mendekatinya bersikeras bahwa dia tidak melawan penangkapan. Terutama karena melakukan hal itu hanya akan membuat segalanya lebih sulit baginya.
Tetapi pikiran Ryujin terlalu sibuk untuk memperhatikan kata-kata petugas itu. Sejauh yang dia ingat, dia meninggal saat itu, tetapi jika dia tidak mati dan melihat semua kekacauan di sekitarnya, satu-satunya hal yang terlintas di benaknya adalah bahwa dia mungkin berada di bawah pengaruh ilusi yang dibuat oleh Yoon Eun-hee, pengikut Okyeon, yang ahli dalam mengacaukan pikiran orang. Dengan pikiran itu, dia menepis para petugas dengan tangan kosong, membuat mereka terpental. Dia sangat ingin bangun dari ilusi ini. Salah satu petugas menembakkan taser ke arahnya, tapi Ryujin hanya meraih jarum listrik itu dengan jari telanjangnya. Konsep petir bukanlah hal baru baginya. Saat dia teralihkan perhatiannya, dia terkena rentetan jarum, menyebabkan otot-ototnya bereaksi terhadap listrik. Secara naluriah, para petugas berpikir mereka telah mengalahkan wanita tua ini dengan taser mereka. Tanpa mereka sadari, Ryujin hanya meraih kabelnya, mencabutnya dengan keras hingga para petugas kehilangan cengkeraman pada pistol taser. Kemudian dia mengayunkan pistol itu kembali ke para prajurit, membuat mereka berhamburan seperti pin bowling. Masyarakat umum benar-benar kagum. Lagi pula, melihat polisi dikalahkan oleh seorang pria yang bahkan tidak bergerak dari tempatnya benar-benar gila. Ryujin benar-benar mempermainkan orang-orang ini seperti mereka hanyalah kantong sampah. Tujuan utamanya adalah menemukan kunci di dunia ini yang akan membantunya memecahkan ilusi tempat dia terjebak saat ini. Semakin banyak polisi yang datang, tetapi Ryujin sangat kuat sehingga dia menghancurkan tanah di bawahnya dengan kekuatan besar, membuat semua mobil terbang. Semua orang ini hanyalah gangguan baginya, jadi untuk menghindari masalah, dia hanya melompat tinggi ke udara seperti Hulk dan melompat pergi. Pertunjukan kekuatan yang luar biasa ini membuat para prajurit bertanya-tanya, apakah orang ini bahkan manusia? Kita kemudian beralih ke Jong Min-woo, Direktur Pelayanan Intelijen Nasional. Dia sedang menelepon, marah atas kurangnya hasil dari personelnya. Sekarang dia yakin bahwa pasukan khusus tidak akan bisa melakukan apa-apa dalam kasus ini, apalagi petugas polisi. Orang di ujung telepon adalah Jong Seong-yong, ketua tim operasi ini. Kita melihatnya di fasilitas sebelumnya. Setelah menyaksikan bagaimana pria kuno ini menerobos pengekangan dan membuat kekacauan, dia setuju dengan direktur. Direktur tiba-tiba tenang ketika seniornya yang duduk di kursi belakang mengambil tanggung jawab penuh atas semua yang terjadi, mengakui bahwa itu adalah kesalahannya. Dia yakin tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lagi pula, mereka berurusan dengan seorang pria kuno yang seharusnya tidak berdaya melawan persenjataan modern. Saat dia mengatakan ini, jalan raya utama dipenuhi dengan kendaraan militer, tank, hammer militer, bahkan helikopter memenuhi langit. Serius, dengan semua kekuatan militer ini, mereka memperlakukan orang kita seperti ancaman tingkat Godzilla. Bagaimanapun, Ryujin berdiri di atas sebuah bangunan yang benar-benar dikelilingi. Bahkan atapnya dipenuhi dengan pasukan polisi bersenjata. Sekarang orang-orang ini menantangnya, dia siap untuk menunjukkan kepada mereka apa yang dia buat. Tetapi sebelum memulai pertarungan, dia mengambil sapu sebagai senjata pilihannya. Ya, dia sudah mengambil keputusan. Dia akan memberi orang-orang ini kesempatan untuk mendapatkan uang mereka hanya dengan sebatang sapu. Salah satu tentara menembakkan peluru tepat di dekat kakinya, berpikir itu akan mengintimidasi dia. Petugas ini yakin bahwa seorang seniman bela diri kuno seperti dia tidak akan bisa melawan senjata. Tapi sepertinya Ryujin akan membuktikan bahwa dia benar-benar salah. Sebelum pertarungan dimulai dan kita menyaksikan kekacauan yang terjadi, Presiden sendiri memutuskan untuk muncul dan bertemu dengan pria itu. Begitu Presiden melangkah ke atap, pengawal keamanannya yang khawatir memperingatkannya untuk menjaga jarak. Sebagai perwakilan negara, Kang Jikan secara pribadi datang untuk bertemu dengan peninggalan masa lalu ini. Dia menyuruh para petugas untuk menurunkan senjata mereka. Tentu saja, menjadi pria kuno seperti dia. Chok Rugeo menyadari bahwa presiden kemungkinan memiliki kedudukan seorang raja. Pertama, Gikon menyampaikan permintaan maafnya dari lubuk hatinya atas bagaimana mereka memperlakukan tamu mereka dari masa lalu. Karena Chak Regim tidak menyadari lingkungannya, presiden memberinya penjelasan singkat tentang bagaimana waktu sekarang adalah masa depan dan tempat itu adalah Korea Selatan. Tetapi sebelum melangkah lebih jauh, presiden mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan.
Dia ingin mengantar Chorok Gyum ke tempat yang lebih baik sebelum mereka berbicara lebih banyak. Saat presiden mengulurkan tangannya, Chorok Gyum hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Setiap petugas mengawasi dengan cermat, mencoba memprediksi langkah selanjutnya. Tapi Choi Yu-gyo membalikan semua harapan orang ketika dia mengayunkan tongkatnya, bertujuan untuk memenggal kepala presiden. Sejauh yang diketahui pria kuno itu, presiden mungkin menjadi kunci untuk keluar dari ilusi ini. Para petugas segera menjadi gila, mengunci bidikan mereka di kepalanya. Ajaibnya, presiden masih hidup dan memerintahkan semua orang untuk berhenti menembak. Sementara itu, Cho Rugeom yakin bahwa itu bukan perbuatan Yoon Eun-hee. Kau tahu, dia adalah ilusionis terhebat di Goryeo, jadi tidak mungkin dia menciptakan ilusi di mana musuhnya tidak menderita saat merenungkan pertarungan itu. Chok Rugayam tahu bahwa apa yang dia rasakan selama pertemuannya dengan para perwira itu tidak terasa seperti ilusi, jadi dengan mempertimbangkan semuanya, satu-satunya kesimpulan yang bisa dia tarik adalah tempat ini nyata. Adegan beralih ke rumah aman presiden, di mana hidangan makanan mewah disajikan untuk Choi Kyu-jeom, tetapi sebelum menikmati kesenangan yang tidak berarti, Bro ingin memastikan di mana dia berada. Presiden mengklaim itu adalah markas rahasia, tempat yang ditunjuk untuk pertemuan seperti ini. Dia bersikeras agar tamunya yang kuno itu menikmati hidangannya, karena semua makanan telah disiapkan sesuai dengan tradisi dan selera era saat ini. Karena Chak Rujum tidak mengambil inisiatif untuk makan duluan, presiden mengambil alih dan mengambil gigitan pertama. Sambil makan, dia bertanya apakah Chak Rujum masih memiliki keraguan bahwa dia tidak berada di masa depan. Tentu saja Chak Rujum cukup pintar untuk mengetahuinya sekarang. Dia cukup yakin bahwa dia memang berada di masa depan. Presiden senang mendengar bahwa dia mengerti sekarang. Seharusnya tidak sulit baginya untuk memahami bahwa alasan dia bisa bergerak setelah dibekukan begitu lama adalah karena teknologi medis modern. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi di masanya. Chak Rajum mengingat saat sebelum dia meninggal. Racun di tubuhnya sudah menyebar dan dia semakin ditusuk oleh musuh bebuyutannya. Karena dia satu-satunya yang tersisa di sini. Itu berarti semua musuhnya sudah tumbang. Presiden melanjutkan celotehnya. Meskipun dia tidak yakin apakah Chorok Gyum bersedia menerima persyaratan tersebut, presiden ingin cukup murah hati untuk menawarkan dukungan kepadanya untuk membantunya beradaptasi dengan tempat ini. Tetapi sebagai imbalannya, dia menginginkan kerja sama Chorok Gyum. Itu tidak terlalu menuntut, hanya permintaan sederhana untuk mengklarifikasi. Presiden memberi isyarat kepada Direktur Intelijen Nasional, dan orang-orang itu dengan cepat menyalakan TV. Seorang reporter berita melaporkan penampakan pria super kuat. Tidak hanya dia menyamai kecepatan mobil, tetapi dia bahkan terlihat terbang di sekitar. Orang-orang biasa sudah mulai menghubungkan titik-titik. Mencurigai pria yang mereka lihat terbang di sekitar kota adalah orang yang sama yang ditemukan di gletser Sungai Han. Ada rumor yang beredar bahwa orang yang menyebabkan kekacauan di kota adalah individu yang sama ini, dan orang-orang bahkan menyebutnya manusia super. Kemudian, reporter mengumumkan berita terbaru. Itu semua adalah bagian dari produksi film. Dan sutradara film menginginkan realisme setinggi mungkin. Pada dasarnya, pemerintah telah mengatur seluruh laporan berita untuk meyakinkan publik bahwa penampakan aneh itu hanyalah sebuah pertunjukan. Mereka tidak bisa membiarkan kebenaran terungkap. Orang-orang belum siap untuk mengetahui tentang makhluk seperti Chok Rugiam. Lagi pula, dia adalah orang beku yang mampu bertahan hidup selama berabad-abad. Jika mereka bereksperimen dan mempelajari situasi ini, presiden percaya itu bisa mengarah pada kemajuan yang luar biasa. Banyak negara telah mencoba mencapai ini sebelumnya. Tetapi sejauh ini mereka hanya gagal, karena mereka kekurangan teknologi pencairan yang penting. Tetapi sekarang Chok Rugayum telah muncul sebagai harapan mereka. Jadi, presiden meminta Chok Rugayum untuk bekerja sama dengan mereka demi negara dan generasi mendatang. Tetapi Chak Ryujin dengan datar mengatakan tidak tanpa sedikit pun keraguan. Tentu saja presiden terdiam sementara Chak Ryujin melanjutkan menuju pintu keluar. Sejauh yang Chak Ryujin ketahui, presiden terlalu berani untuk berasumsi bahwa dia memiliki niat untuk tinggal di era ini. Karena kata-kata tidak cukup untuk meyakinkan prajurit kuno ini, presiden memutuskan untuk menggunakan rencana B.
Para perwira dengan cepat berbaris dengan pistol jarum mereka yang mengarah ke Cakrayujam dan mulai membombardirnya dengan anak panah. Anak panah itu mengenai punggungnya dengan tepat, tetapi dia bahkan tidak bergerak sedikit pun. Meskipun Cakrayujam mungkin telah menghentikan pistol taser sebelumnya, direktur yakin orang ini tidak dapat menahan obat penenang yang cukup kuat untuk menjatuhkan seekor gajah. Ya, direktur mungkin benar, tetapi Cokryogam bahkan tidak membiarkan anak panah itu menembus kulitnya. Lapisan aura tebal mengelilingi tubuhnya mencegah jarum menyentuhnya. Aura batinnya terakumulasi di tangannya. Dan dalam sekejap, dia mengirim para perwira terbang ke segala arah. Seolah-olah mereka tidak lebih dari boneka kain ringan. Tampilan kekuatan kecil ini berfungsi sebagai pengingat bagi presiden yang gigih ini untuk tidak melakukan aksi ini lagi. Meskipun demikian, presiden masih tidak bersedia membiarkan Choi Kyung-giam pergi begitu saja. Selanjutnya masuk sekelompok petugas bersenjatakan tongkat listrik yang mengelilingi Choi Kyung-giam. Tanpa ragu-ragu mereka menyerangnya, tetapi Choi Ryujin bergerak begitu cepat sehingga petugas yang menyerangnya meleset sepenuhnya. Para perwira lainnya mendekat, tetapi seorang pria berpikir dia akhirnya mendapatkan Choi Ryujin yang disetrum dengan tongkatnya, tetapi sebelum tongkat itu dapat menyetrumnya, Choi Ryujin menghilang dalam sekejap. Seperti bayangan, dia bergerak begitu cepat hingga meninggalkan jejak siluet di belakangnya. Para petugas bodoh itu akhirnya menyadari bahwa mereka bukan tandingan orang ini. Dia bahkan tidak menyerang, padahal menghadapi lawan bersenjata. Satu-satunya yang bisa dilakukan lawannya hanyalah melihat dia pergi tanpa terluka. Presiden setelah menerima kabar kegagalan mereka, sulit mempercayai bahwa mereka kalah dari satu orang. Sekarang dia yakin mereka tidak bisa menangkapnya dengan paksa. Jadi, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah mencari cara alternatif. Lagi pula, Cakregim bukanlah orang biasa dan pencarian skala besar mungkin diperlukan. Tiba-tiba seorang pria bergegas masuk untuk melaporkan berita penting. Mereka telah menemukan lokasi orang yang selama ini mereka cari, meskipun mereka tidak yakin alasannya. Dia berada di tempat yang sangat mudah dilihat, berdiri di atap gedung tertinggi. Sepertinya Cakrayugeum akan melompat dari gedung tinggi ini untuk mengakhiri hidupnya. Dunia ini tidak menawarkan apapun kepadanya. Hidupnya tidak berarti karena dia tidak punya tujuan untuk tetap hidup. Satu-satunya alasan dia hidup adalah untuk melindungi nyonyanya dari musuh. Tapi sekarang tidak ada nyonya yang perlu dilindungi dan tidak ada musuh untuk dilawan. Tidak ada alasan baginya untuk ada. Dia berharap dia mati ketika jatuh dari tebing bertahun-tahun lalu. Saat dia mulai turun, sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah wajah di papan iklan langsung menarik perhatiannya. Ternyata wajah di papan iklan itu sangat mirip dengan Okyeon, musuh terakhirnya, seseorang yang seharusnya dia kalahkan. Matanya membelalak kaget saat ingatannya kembali ke saat dia menghadapi Okyeon, seorang penjahat yang menempatkan anggota keluarganya dalam ilusi untuk saling membunuh secara brutal di depan matanya. Bunhai dan Okyeon bekerja sama untuk sepenuhnya memulai era kehancuran di Goryeo saat semuanya terbakar. Sang pengawal memancarkan tatapan tekad terhadap musuhnya Okyeon, yang menikmati menyiksa pendekar pedang itu dan berjanji akan meratakan dunia. Okyeon bertanggung jawab penuh atas segalanya. Meskipun jagoan kita yakin telah membunuh orang itu dalam pertempuran terakhir mereka, ternyata bajingan itu masih hidup di masa depan. Ini mengubah perspektif Rujiam tentang banyak hal. Keberadaan musuhnya memberinya makna hidup, sebuah tujuan. Mengulurkan tangannya ke arah tanah, pria itu mengerahkan begitu banyak tekanan hingga dia mematahkan jatuhnya dan menjejakkan kakinya di permukaan. Ada banyak yang tidak dia ketahui dan dia bertekad untuk mencari tahu. Adegan beralih ke Presiden Jikan yang kehilangan akal sehatnya setelah mendengar bahwa jagoan kita melompat dari gedung tertinggi yang bisa dia temukan. Tetapi fakta bahwa tubuhnya tidak ditemukan dimanapun bahkan lebih menakutkan daripada berita pertama yang dia terima. Untungnya, mereka bertemu dengan seorang saksi yang bertemu dengan pria itu. Dan menurut kesaksiannya, dia hanya bertanya tentang informasi Yanwoo. Di dunia ini, Yoo Yun-woo adalah tokoh penting. Dia adalah kebanggaan Korea. Seorang bintang film kelas dunia yang terkenal di seluruh dunia karena bakatnya yang luar biasa sejak usia muda.
Dia mendapat perhatian dari benua lain di dunia, dan dengan penampilan seorang model, dia memiliki pesona yang tak tertahankan dalam kepribadiannya. Berkat keberadaannya saja, nilai saham perusahaannya sedang meningkat, dan karena dia adalah bintang paling terkenal di Korea, dia telah meningkatkan status negara itu dalam kedudukan global. Dengan kata lain, pria itu adalah definisi dari orang hebat yang tidak sesuai dengan deskripsi yang Ryujin tunggu-tunggu. Seolah-olah dia merasa lebih tidak pada tempatnya sekarang karena identitas Okyeon tampaknya berlawanan dengan pria itu. Dia seharusnya diberi informasi. Ryugyum menduga ada dua kemungkinan. No. 1. Model ini entah mirip dengan Okyeon. Dan nomor 2, orang itu sebenarnya adalah dia sambil memperdaya seluruh dunia dan karena beberapa alasan yang menarik. Ryujin sangat berharap bahwa itu adalah kemungkinan kedua, merasakan dorongan untuk bertemu dengannya. Dia meminta anak itu untuk membawanya ke Yeonwoo, yang jelas merupakan permintaan gila bagi anak normal yang jelas tidak dapat menghubungi selebriti seperti itu. Bahkan anak itu berpikir, jika dia menemukan semacam orang bodoh karena menanyakan pertanyaan itu. Namun, yang membuat anak itu ngeri, Rugam sedang tidak ingin main-main. Pria itu mengerahkan begitu banyak tekanan hingga menghancurkan kaca setiap layar. Rugam menuntut jawaban dari anak itu, menginginkan cara untuk menemukan Yeonwoo. Anak itu berpikir dia akan dibunuh jika dia tidak memberinya jawaban. Jadi dia akhirnya mengaku mendengar model itu bepergian ke luar negeri beberapa tahun yang lalu. Ryujin menyadari bahwa ini berarti targetnya telah menyeberang ke negara lain. Mari berkunjung ke negeri kebebasan, Amerika. Di sini sang model sedang menikmati makan siang yang menyenangkan ketika tiba-tiba wajahnya dihantam oleh Kanye West berotot yang berbicara omong kosong dalam bahasa Inggris. Pria Amerika itu menyuruhnya pergi dari tempat itu. Ternyata ini seharusnya hanya adegan film yang sedang mereka sutradarai. Jadi semuanya baik-baik saja. Sutradara agak kesal karena Yeonwoo belakangan ini tidak dalam performa terbaiknya. Dan dia membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi dengan adegan. Untuk menebusnya, model percaya diri dengan wajah yang sudah bengkak itu meminta pria Amerika itu untuk memukulnya di sisi lain juga. Adegan dijadwalkan untuk diulang. Ketika tiba-tiba lampu gantung tak terduga pecah dan jatuh, Kanye berotot tidak akan bisa merilis album lagi. Jika itu mengenainya, tapi untungnya model Korea itu menyambar untuk menyelamatkan hidupnya di saat kritis. Para staf segera bergegas untuk memeriksa kondisi mereka. Mereka tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Syukurlah mereka berdua selamat dan tidak ada yang terluka, kecuali Yeonwoo yang lengannya terluka sebagian besar di rumah sakit. Mereka terkejut menemukan bahwa Yeonwoo merusak tubuhnya hanya untuk menyelamatkan pria lain juga atas tindakan beraninya. Dia menerima banyak hadiah dari semua orang untuk mempercepat pemulihannya. Yeonwoo berpikir itu ide yang bagus untuk berbagi hadiah-hadiah ini dengan anggota staf rumah sakit yang murah hati. Dia juga meminta maaf karena mengacaukan jadwal film berkat kondisinya barusan, tapi mereka hanya senang dia tidak terlalu terluka. Juga Yeonwoo menyadari bahwa syuting bukanlah hal yang penting saat ini, terutama ketika dia mendengar berita mengejutkan. Kembali di Gedung Biru, Presiden Ji-kon mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, hanya untuk menemukan anak kita menunggunya. Setelah melewati tingkat keamanan tertinggi dengan mudah, Ge-chon ingat betapa takutnya dia kemarin, karena baru 9 jam yang lalu anak kita muncul di kantornya seperti Batman. Dia datang untuk menerima tawaran kerjasama yang dia tolak sebelumnya, hanya saja kali ini dia punya satu syarat yang dipasangkan bersamaan dengan menyerahkan foto Yeonwoo kepadanya. Dia meminta presiden untuk membantunya menemukan seseorang yang dapat diandalkan yang dapat dengan mudah bertemu dengannya di ruangan yang sama dengan Yeonwoo. Ji-kan siap untuk apa saja asalkan dia menjanjikan kerjasama penuh sebagai imbalan. Ryujin mengamati bahwa gerakan berjabat tangan karena kepercayaan tidak ada di eranya. Tapi dia tetap menjabat tangannya. Kembali ke masa sekarang, Gi-kon mengetahui bahwa Ryogeum sangat ingin bertemu Yeonwoo. Tapi itu tidak akan mudah karena mereka sangat jauh darinya. Adegan beralih ke bagian di mana mereka benar-benar mencapai tempat tinggal Yeonwoo. Model itu terkejut bertemu dengan presiden dan orang yang dibawanya bersamanya. Yang Woo memperkenalkan dirinya dengan ramah. Sementara Ryujin sangat waspada karena inilah saatnya untuk melihat apakah orang ini benar-benar Okyeon atau tidak. Ji-kun mengetahui bahwa model itu baru-baru ini keseleo lengannya karena cedera.
Ryujin jauh lebih bersedia untuk bertemu dengannya dan mengulurkan tangan. Selebriti itu awalnya terkejut menemukan orang yang sama dari berita di sini di depan matanya. Mereka berjabat tangan dengan benar, sementara Gechon menyarankan mereka untuk duduk di tempat yang nyaman. Tapi itu bukan bagian yang penting. Bagian yang penting adalah bahwa anak kita praktis menghancurkan tangan Yu Yanwu dengan cengkeramannya yang sangat kuat. Tapi yang membuatnya sangat terkejut, orang ini bahkan tidak mengeluarkan sedikit pun chi dari tubuhnya. Tampak seperti manusia biasa. Kecewa, Ryogeom meminta maaf atas gangguannya. Gekon menyuruh keduanya untuk merasa nyaman sementara. Dia pergi untuk mengurus kamar mandi meskipun dia pergi sebagai alasan. Dia sudah menempatkan anak buahnya dalam posisi siaga. Jika terjadi sesuatu, ruangan dibersihkan sampai hanya 2 pria yang tersisa berbagi meja di seberang satu sama lain. Meskipun dia menikmati tehnya, Ryogeom sangat tertekan, menyadari bahwa orang ini hanya menyerupai fitur wajah Okion pada akhirnya. Sepertinya dia sendirian di dunia ini, sampai Yu Yanwu mengumumkan nama Ryeojiam, mendekat untuk membisikkan keterkejutannya melihatnya hidup kepada Yu Yanwu. Yang mengejutkan, pengawal yang dia duga sudah mati ternyata masih hidup. Rugam sangat siap untuk berkelahi pada saat ini, sehingga dia melepaskan aura kekerasan untuk memperingatkan Yeonwoo menanyai, apakah ini semua adalah permainan bagi si brengsek itu. Pada akhirnya, Yeonwoo hanyalah identitas palsu untuk pria di baliknya. Itu selalu Okion yang mengarah pada satu penjelasan, dan itu adalah Okion pasti telah memperoleh semacam keterampilan yang memungkinkannya untuk menutupi tingkat kainya di tempat terbuka. Ryujin khawatir seberapa awal orang ini kembali ke masa depan sebelum dia. Okion segera memberitahunya bahwa membunuhnya di sini tidak ada artinya. Jadi dia tidak boleh melepaskan niat membunuhnya di tempat terbuka. Dia menilai bahwa Ryujin baru saja beradaptasi dengan dunia ini. Sementara Okion sudah menjadi bagian darinya dan telah berbaur dengannya. Ryujin mengajukan pertanyaan langsung tentang bagaimana dia datang ke masa depan. Tapi Okion yang pintar menyimpan rahasianya. Sampai pada satu-satunya kekhawatirannya, Ryeogeom menanyai satu orang yang benar-benar dia pedulikan. Dia ingin tahu apakah gadis yang ditugaskan untuk dia jaga juga datang ke masa depan seperti mereka. Tapi Okion sedang ingin mempermainkan perasaan anak kita. Jadi dia memberinya jawaban setengah-setengah seperti itu, seharusnya menjadi teka-teki. Muak dengan omong kosongnya, anak kita benar-benar memberikan begitu banyak tekanan pada meja. Terlihat dari situ, itu membuatnya dan kursinya terlempar kembali ke dunia. Dan sepertinya Okion tidak mau bekerja sama. Jadi Ryujin memutuskan dia akan menemukan jawabannya sendiri. Dia menatap Okion yang muncul dari reruntuhan, mengenang dan bertanya-tanya, apakah ini adalah kenyataan yang pernah mereka bagi di kehidupan lain? Namun Okion menjadi sangat percaya diri setelah serangan terakhir dari lawannya. Seolah-olah dia bisa merasakan bahwa Ryugaim belum sepenuhnya mendapatkan kembali kekuatannya. Sebelum tarian kecil mereka dimulai, Okion menghentikannya untuk memperingatkan Ryugaim tentang penghalang ilusi khusus yang telah dia pasang. Dengan ini, seluruh dunia tidak akan melihat mereka berkelahi dengan ceroboh, melainkan akan tampak seolah-olah mereka sedang mengejar ketertinggalan. Seperti teman lama, lucu memang, tapi dia sangat peduli dengan reputasinya untuk menjaganya tetap baik. Bahkan sebagai penjahat, Okum langsung menyerbu masuk, tetapi dia langsung menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Dia sama sekali tidak menghadapi. Okean? Ryujin meremukan sebuah buah pinus di tangannya dan menyatakan bahwa dia akan mencari tahu kebenarannya sendiri. Dia berkomentar bahwa meskipun dia menyembunyikan kuncinya dalam keadaan normal, orang ini justru membocorkan sebagian kuncinya saat membela diri, yang mengungkapkan kepada Ryujin bahwa dia sama sekali bukan Okion. Wanita yang menyembunyikan diri sebagai Yu Yanwu tiba-tiba kembali ke wujud aslinya. Jelas terkesan bahwa dia mampu menyatukan kebenaran hanya dengan satu pertemuan. Apa kalian ingat Yunun Hai? Cewek yang hampir membuat dia mengakhiri hidup presiden sebelumnya. Ya, kenalan dengan saudara perempuan Itachi di sini. Perspektif kembali ke hari terakhir pemberontakan, di mana dia jelas ingat Unhai jatuh hingga tewas setelah dibelah. Dia yakin semuanya sudah berakhir untuknya. Jadi, ini sangat aneh.
Eunhee tertawa melihat kebingungannya dan mengungkapkan bahwa Okean yang sebenarnya adalah tokoh yang cukup penting di dunia ini. Dia mengambil identitasnya sebagai Yu Yanwoo karena bosnya sibuk mengatur pertemuan lain untuk rencananya. Dan dalam laporan hari ini, dia dengan senang hati memberitahu Okean tentang kembalinya Rujiam, juga mengukur kekuatannya dari sebelumnya. Dia pikir dia bisa dengan mudah mengalahkan Rujiam di sini. Itulah sebabnya saudara perempuan Itachi menggunakan jutsu klon bayangan untuk mengeroyoknya. Tapi dia lupa siapa yang sedang dia hadapi. Karena dia dengan mudah mengalahkan salah satu klon dengan mudah, dia sudah selesai mendengarkan ocehannya. Dia pada dasarnya menyuruhnya untuk diam. Tentu saja karena Ryogiam telah mengeluarkan begitu banyak ki dari tubuhnya karena baru saja terbangun. Itu akan berdampak buruk padanya dan asumsi itu sendiri menjadi kegagalan terbesar Eunhee. Karena dia mengingatkannya bahwa dia berbeda. Dengan satu serangan dia mengurus semua klonnya. Dia tergeletak di tanah tak berdaya menghadapinya. Rujum jelas ingat membunuh psikopat itu. Hari itu dia jatuh dari tebing dengan cedera yang seharusnya tidak mudah disembuhkan. Jadi sulit untuk percaya dia bisa sejauh ini. Eunhee mengungkapkan bahwa dia juga percaya bahwa dia akan mati pada hari yang sama. Tetapi setelah membuka matanya, kenyataan menjadi berbeda baginya. Dia berada di masa depan tampak bingung di depan seorang pria yang mengenakan setelan bagus dengan rambut abu-abu. Dia adalah Okion dan dia sudah membantunya menyesuaikan diri di dunia baru ini. Ini berarti bahwa Okion adalah orang pertama yang bangun di antara mereka dan karena dia adalah atasannya, Eunhee tidak ingin menyerah sampai akhir. Dia hampir mengenai mata Rugiam dengan tusukannya yang tajam. Tetapi dia membalasnya tepat waktu mendorongnya menjauh dengan pukulan berat. Eunhee praktis tidak dapat melanjutkan pertarungan. Sementara Ryogeum berjalan ke arahnya, mengingatkannya betapa menyedihkannya dia ketika dia mengatakan bahwa Okion benar-benar menyelamatkan hidupnya. Eunhee baru berada di sini selama sebulan. Tetapi bukan itu yang menjadi perhatian Ryogeum. Dia ingin tahu kapan tubuhnya memulai proses pembusukan. Dia tidak tahu kemana arah pembicaraannya. Jadi dia merobek bajunya memperlihatkan daging yang membusuk di bawahnya. Rujum menambahkan bahwa Okean sebenarnya tidak pernah menyelamatkannya sama sekali. Dia hanya menggunakan mantra untuk membuatnya tetap hidup untuk sementara waktu. Sampai dia akhirnya menemui ajalnya setelah tidak lagi berguna. Eunhee menjadi sangat marah sebagai tanggapan, meraung padanya karena mengatakan hal-hal konyol seperti itu. Ryujin mengerti bahwa dia belum pernah mendengar tentang teknik ini. Tetapi di matanya vonisnya jelas. Dia hanyalah alat dalam rencana Alkyon. Juga dia menghiburnya dengan memikirkan mengapa dia menyuruhnya melakukan semua pekerjaan sepele ini. Itu karena nilainya tidak lebih dari itu di mata Alkyon. Ya, ini berakhir menjadi mimpi buruk bagi Eunhee yang trauma menyadari bahwa dia akan segera berada 6 kaki di bawah tanah. Namun ada jalan keluar, jalan yang hanya diketahui oleh Rujiam. Dia harus menyuntikkan Qi yang berbeda dari Qi yang merusak tubuhnya. Dan dia menunjukkan caranya dengan memasukkan sedikit Qi miliknya untuk membalikan infeksi. Ini meyakinkan Eunhee bahwa tuannya berencana membunuhnya secara diam-diam. Rujum menyimpulkan bahwa dia atau Okian dapat menggunakan teknik infus. Jadi dia harus membuat pilihan untuk memihak. Menyadari bahwa sudah sampai sejauh ini, Eunhee berkata bahwa dia ingin hidup dan meminta perintah dari Ryogeum. Oke, aku benar-benar mengira dia akan mati seperti kebanyakan cerita. Tapi ini perubahan yang sangat bagus. Ryugiam mengungkapkan bahwa tujuannya adalah untuk bertindak seperti agen ganda mulai sekarang. Di adegan berikutnya, Yu Yanwoo keluar dari pintu sambil memohon untuk diselamatkan dari Ryugiam. Dia memperingatkan presiden dan mendesak mereka untuk segera pergi, yang membuat mereka bingung. Presiden ketakutan mendengar ada orang berbahaya di dalam ruangan dan bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Masuk ke dalam, mereka menemukan Ryujin yang telah menghancurkan seluruh tempat. Dia meminta maaf karena membuat kekacauan dan menawarkan kompensasi dengan cara apapun yang dia bisa. Alasannya adalah dia sedang menguji sesuatu. Presiden tidak khawatir tentang itu saat ini dan malah bertanya apakah Ryugeum baik-baik saja kondisi mentalnya. Sedangkan untuk Yanwoo, mereka juga khawatir tentang dia, bertanya-tanya apakah dia terluka di suatu tempat. Bahkan, Eunhee agak kesal.
Menemukan anak kita tampak begitu tidak stabil seperti itu, terutama ketika tidak biasanya dia seperti ini. Kemampuan akting Bro bisa membuatnya mendapatkan Oscar rupanya. Dia ingin melakukan percakapan yang sebenarnya dengan Eunhee segera. Membahas tujuan mereka mengenai Okyeon. Perspektifnya kembali ke masa lalu, di mana pendekar pedang muda itu diberitahu tentang satu-satunya tugasnya. Dia seharusnya menghunus senjatanya untuk melindungi orang-orang penting di sekitarnya. Pengawal dimaksudkan untuk melindungi mereka dengan nyawa mereka. Dan dia sering diingatkan bahwa hidupnya tidak sepenting orang yang ditugaskan untuk dia lindungi. Pada saat yang sama, karena pengawal hidup untuk melindungi orang lain, mereka memiliki kemauan yang luar biasa kuat dan bertekad untuk tidak mati. Ryujin bangun di lab, di mana para peneliti dalam keadaan siaga merah menemukan kondisinya tiba-tiba tampak lebih tidak stabil dari sebelumnya. Dia memberitahu mereka bahwa dia baik-baik saja. Tetapi dia ingin tahu berapa lama penelitian akan berlangsung. Presiden menyuruhnya untuk santai karena mereka selalu dapat melanjutkan lain waktu. Kau tahu, Presiden benar-benar mulai kusukai. Karena dia memberi anak kita rasa hormat yang pantas dia dapatkan alih-alih memperlakukannya seperti budak. Ryujin lebih suka melanjutkan penelitian lain waktu karena dia harus menepati janji penting kepada seseorang. Di adegan berikutnya, Eunhee yang seperti model melihat Ryujin menyatakan bahwa dia tiba lebih lambat dari yang dia perkirakan. Dia tahu bahwa seseorang mengikutinya, tetapi tidak apa-apa karena itu hanya salah satu pengawas presiden. Mereka memutuskan untuk membahas rencana mereka sambil makan, tetapi Eunhee sedikit terkejut bahwa dia begitu nyaman memesan begitu banyak minuman dengan biaya dirinya. Bro menyuruhnya untuk diam, karena dialah yang seharusnya melakukan interogasi di sini, dan kemudian dia mulai dengan membahas latar belakang Okyeon, yang pada dasarnya mengungguli dia dalam pertemuan terakhir mereka. Okean adalah anggota keluarga yang ditugaskan untuk dia lindungi. Sudah lama diyakini bahwa Okean menemui ajalnya dalam sebuah insiden, tetapi tidak ada yang bisa menduga bahwa dia memalsukan kematiannya untuk merencanakan pemberontakan. Eunhee berbagi bahwa dia adalah pria dengan banyak rahasia, sementara dia hanya mengikuti perintahnya tanpa bertanya. Karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu dengan baik, Ryugyam bertanya, jika ada orang lain dari masa lalu yang datang ke masa depan sepengetahuannya. Eunhee, Okyeon, dan Ryugyam adalah satu-satunya karena rasa ingin tahunya sendiri. Dia berusaha keras mencari catatan orang lain, tetapi akhirnya tidak menemukan apapun. Ryujin mengetahui bahwa Okyeon sebenarnya berada di luar negeri saat ini sementara Eunhee sedikit kesal karena dia akan pergi menemuinya. Dalam kondisi dia berada, faktanya adalah Okyeon telah tumbuh jauh lebih kuat dari masa lalu. Anak kita tampak tidak tertarik dengan celotehannya dan menghentikannya, tetapi itu sebenarnya karena dia melihat sesuatu yang membuat matanya membelalak kaget. Yo Yanwoo yang asli, atau haruskah saya katakan, Okyeon yang asli secara kebetulan menatap mereka berdua dari luar restoran. Sebuah senyuman terbentuk di wajahnya, dengan Okyeon menyadari bahwa dunia menjadi lebih menarik dari wahyu ini. Rujam Bangkit menyebut pertemuan mereka tidak membuahkan hasil dan menyedihkan. Dia ingin menambahkan lebih banyak persyaratan pada perannya. Sekarang setelah dia melihat orang itu secara langsung, sesuatu yang penting terbangun kembali di dalam Ryujin. Dia begitu dibutakan oleh perasaannya untuk membalas dendam, sehingga dia benar-benar mengabaikan satu hal yang paling penting baginya. Ryujin mengatakan kepadanya bahwa dia sangat percaya pada kelangsungan hidup gadis itu, orang yang ditugaskan untuk dia lindungi, meskipun ini adalah pernyataan yang agak konyol dari sudut pandang Eunhee, yang sudah mencari dokumen. Kata-kata Tuan Rugam bergema dengan jelas di dalam benaknya. Satu-satunya tugasnya adalah melindungi orang yang ditugaskan kepadanya. Dan mengikuti aturan besi itu, dia akan menemukan wanitanya terlebih dahulu. Eunhee mengingatkannya bahwa tidak akan mudah untuk mencarinya karena dia bahkan tidak ingat wajahnya. Tetapi anak kita adalah seorang sim atau mesin terkutuk dengan cara dia mengambil pensil dan mulai membuat sketsa wajahnya hingga detail terbaiknya. Setelah melayaninya seumur hidup, ini seharusnya mudah baginya. Sampai si bodoh sialan ini mengungkapkan gambar itu dan plot twist, omong kosong ini sama sekali bukan karya Picasso. Adegan beralih ke Choi Hyun,
Temannya agak kesal karena dia pergi tanpa dia. Juga, dia adalah gadis yang sama dari awal cerita yang ingin mengakhiri hidupnya selain itu. Latar belakang Sun adalah dia pada dasarnya populer di sekolahnya. Seorang model dengan klub penggemar penuh orang aneh dan culun yang merasa terlalu percaya diri mengira mereka akan sukses seperti LeBron. Dan karena para pria menjijikan itu, teman Sun sedikit khawatir tentangnya. Temannya itu sekaligus iri dengan perhatian besar yang didapatkan Sun di sekolahnya. Sementara mereka mengobrol santai, Ryu Geom dan Eunhae menemukan kedua gadis muda itu dari kejauhan. Eunhae sebenarnya cukup tercengang dengan teknologi ponsel pintar. Berkomentar betapa itu adalah lautan informasi yang luar biasa. Sungguh waktu yang tepat untuk hidup. Kembali ke cerita, Ryu Geom sangat senang mereka membuat kemajuan yang solid di sini karena awalnya dia mengira itu akan memakan waktu hingga 1 tahun. Dia menyuruh Eunhae untuk diam karena mereka di sini untuk mengamatinya. Ketika tiba-tiba sekelompok orang menjijikan mengeroyok kedua gadis muda itu. File-file PDF ini tampak seperti makhluk menjijikan yang mencoba menarik perhatian Sun, bahkan meminta pelukan darinya karena obsesi mereka. Tetapi dengan cara mereka mendekati kedua gadis itu, wajah Sun dilanda kengerian saat kedua bajingan jelek itu bertingkah seolah dia berutang budi kepada mereka karena menjadi penggemarnya. Ryujum dan Eunhae mengawasi dari kejauhan, menyadari bahwa mereka harus segera turun tangan. Dan sekarang untuk sedikit informasi tentang wanitanya. Dandelion adalah kata pertama yang terlintas di benaknya ketika menggambarkan kepolosannya. Seorang gadis kecil dan polos yang menangis tanpa henti. Meskipun berasal dari keluarga kaya, setiap kali dia sakit, kondisinya tidak tertandingi. Dia adalah definisi seseorang yang perlu bergantung pada orang lain untuk keberadaan yang aman. Ruga melompat masuk tepat saat King Kong jelek ini mencoba memeluk Sun. Eunhae mengedipkan mata pada teman Sun. Dan kalau kalian berpikir bahwa Sun adalah wanita rugam, kalian salah, itu temannya. Dan dia tidak lemah. Tidak di kehidupan masa lalunya dan bahkan tidak sekarang. Dia adalah masternya. Rujam berjalan mendekatinya dan dia perlahan mendekatinya. Anak kita meminta maaf karena terlambat menyelamatkannya dan bahkan menawarkan jaketnya sendiri untuk melindungi dari dingin. Dengan pertemuan ini saja, Ryu Geom sangat yakin dengan orang di depannya, tetapi yang membuatnya sangat terkejut, gadis itu langsung menyerang, menyengatnya dengan uppercut yang kuat di perut. Rujum jelas tidak mengharapkan itu, dan aku juga tidak. Gadis ini bukan gadis dalam kesulitan, dia adalah senjata dengan senyum di wajahnya. Dia berbagi bahwa sudah lama sejak mereka terakhir bertemu. Ternyata gadis itu mengira dia adalah penggemarnya. Temanku hancur menyadari bahwa dia bahkan tidak mengingatnya sama sekali. Dia bahkan tidak memiliki nama yang sama dengannya. Gadis itu tidak mengerti apa masalahnya dan bertanya apakah dia penggemar Siu saja. Rujin tampak sangat putus asa, menyadari bahwa ini bukan hanya masalah ingatan tetapi juga masalah tingkah lakunya. Dia berbicara dengan orang yang sama sekali berbeda sekarang. Anak itu menundukkan kepalanya karena malu, menyadari bahwa dia memukulnya tanpa alasan. Beberapa teman dari kelas keluar, entah dari mana untuk melindungi Siun dan temannya, berpikir bahwa anak kita mencoba melecehkan mereka atau semacamnya. Tetapi pada saat ini Ryu Geom tidak peduli tentang apapun sama sekali. Yang dia tahu hanyalah kenyataan pahit bahwa anak ini berbeda dari masternya. Mereka meninggalkannya dan pergi bersama Siun. Tetapi gadis itu tampak berpikir keras melihat pria itu berdiri sendiri dengan ekspresi sedih. Dari interaksi ini, dia tahu bahwa dia adalah seseorang yang telah menjalani kehidupan yang mengerikan. Di adegan berikutnya atau keesokan paginya, Ryujin dan sahabatnya Eunhae tiba di makam tempat wanitanya seharusnya dimakamkan. Eunhae merasa itu agak biasa saja, tetapi berpikir itu karena berlalunya waktu. Mereka mengkonfirmasi informasi tersebut dengan bertemu dengan sejarawan top di bawah komando presiden. Setelah mengkonfirmasinya dari berbagai sumber, mereka menemukan bahwa wanita Ryujin meninggal pada hari pemberontakan. Barang-barang terakhirnya disimpan suci di makam. Eunhae tampak baik-baik saja, tetapi Ryu Geom sangat putus asa. Sedemikian rupa sehingga dia meninju tanah untuk melampiaskan rasa frustrasinya. Adegan terakhir terulang di benaknya berulang-ulang.
Okyeon tak terhindarkan mengalahkannya dengan memisahkan pengawal dari satu-satunya tujuannya. Sayangnya dia melanggar aturan pekerjaannya dan gagal memenuhi tujuan utamanya dalam hidup. Di depan makamnya, dia merasa putus asa memikirkan kegagalannya memenuhi harapannya. Aku benar-benar merasa kasihan padanya. Ini seperti melakukan sesuatu dengan pengabdian selama puluhan tahun dalam hidupmu. Dan menyadari bahwa usahamu tidak berarti sama sekali. Sekarang setelah mereka memastikan kematiannya, mereka mengalihkan perhatian mereka ke anak dari sebelumnya, orang yang memiliki wajah yang mirip dengan masternya. Kembali ke adegan sekolah, gadis itu terkejut bahwa dia adalah satu-satunya karyawan yang tersisa. Bosnya yang pemabuk bermalas-malasan. Bro itu kelihatan seperti Nanami yang lebih depresi. Shideok benar-benar pemalas. Dia menyuruhnya membuatkan semangkuk ramyeon sebagai bagian dari pekerjaannya. Sementara gadis itu kesal karena disuruh melakukan tugas yang menghina seperti itu. Padahal dia seharusnya menjadi besar dan terkenal suatu hari nanti. Shideok merasa dia cukup menyebalkan hingga bangkit dan memasak untuk dirinya sendiri. Wawancara gadis itu diputar di TV sementara Shideok menyuruhnya untuk lebih bersabar sedikit lebih lama. Shideok tiba-tiba menerima telepon dan merasa bersemangat. Setelah mengakhiri panggilan, dia berbagi kabar baik dengan Min Daeol, memberitahunya bahwa dia akhirnya mendapatkan pertemuan drama dengan perusahaan produksi yang luar biasa. Mata Dula berbinar bahagia, menyadari bahwa dia akan mendekati kesempatan sekali seumur hidup karena mereka diundang untuk pertemuan itu. Dula memutuskan untuk pergi, tetapi dia terkejut dengan lokasi pertemuan karena tidak cocok untuk gadis muda seperti dia. Namun dia menganggapnya hanya sebagai masalah perusahaan. Para pewawancara memanggilnya, meminta gadis itu untuk minum, yang membuatnya terkejut. Dia mengingatkan mereka bahwa dia masih di bawah umur, sehingga itu tidak mungkin. Suasana tempat itu sama sekali tidak terasa seperti wawancara, tidak profesional, dan kedua pemabuk ini bertingkah seperti orang gila. Mereka menyuruhnya untuk merasa nyaman karena ini hanyalah pertemuan perkenalan daripada pertemuan resmi. Awalnya dia pikir tidak apa-apa, tetapi saat salah satu bajingan mesum itu menyentuh tubuhnya, dia menyadari bahwa ini adalah tempat terakhir di bumi yang seharusnya dia datangi. Sebuah kesadaran mengerikan muncul pada gadis muda itu, yang menyadari ke arah mana ini akan menuju. Dia mengambil kendali atas situasi dan bangkit, menyatakan bahwa dia tidak tertarik dengan kehidupan seperti itu bahkan dengan harga sebuah bangunan. Tetapi itu tidak masalah lagi karena beberapa saat kemudian dia jatuh ke tanah sebagai korban obat yang dicampurkan ke dalam air. Dengan tubuhnya yang tidak bisa bergerak di tanah, dia menyadari bahwa mereka menipunya dengan memasukkan obat ke dalam air. Sementara Shideok sangat depresi hingga menjadi putus asa. Mereka pikir dia mungkin tersenyum membaca naskah sekarang. Dengan gadis itu pingsan, salah satu pria menyarankan agar mereka memanfaatkan mimpi gadis itu untuk membantu mencapai tujuan mereka sendiri. Menerima telepon dari pemimpin mereka. Mereka melaporkan bahwa mereka membuat kemajuan yang mulus sejauh ini. Kembali ke tempat Presiden Jikan, anak kita melihat bulan yang cerah dan berkomentar bahwa dia hanya memiliki satu hal yang tersisa dalam hidupnya. Dan itu adalah balas dendam. Dia sepenuhnya berniat untuk menghancurkan semua yang telah dibangun Okyeon dalam hidupnya. Menghancurkannya sampai dia memastikan mereka berdua tetap mati untuk selamanya. Kali ini, Eunhee mengejutkannya dengan kunjungan larut malamnya. Dan juga kita mengetahui bahwa dia telah memasoknya dengan cheese setiap hari. Dan aku jelas tidak bermaksud tentang burung dan lebah yang kalian pikirkan. Dia datang untuk memberitahunya tentang beberapa berita menarik. Meskipun itu tidak mengenai Akyeon, tetapi gadis yang muncul seperti wanitanya. Setelah membangkitkan minat pada Duola, Eunhee memulai penyelidikan resmi, menelusuri kembali semua hubungan dengannya. Dia secara mengejutkan mengungkapkan bahwa sama seperti wanita Ryujin, gadis ini juga berasal dari keluarga Min. Dan itu berarti dia adalah keturunan langsung dari orang yang gagal dia lindungi. Setelah menguntitnya selama beberapa waktu, Eunhee mengetahui bahwa dia saat ini berada dalam situasi yang buruk dan membutuhkan bantuan. Bahkan setelah apa yang dia katakan, Rugam tidak peduli sedikit pun tentang seorang keturunan. Dia kembali ke dalam, tidak menunjukkan minat sama sekali. Tidak pada seseorang yang bahkan bukan tuannya sendiri.
Eun-hee sedikit kesal dengan reaksinya, meskipun dia bersusah payah melacak gadis itu dengan cermat. Setelah menerima telepon mendadak, dia menyadari dia harus bergegas masuk. Dia merasa seolah-olah Ryugam seharusnya meninggalkan gadis itu jika dia merasa bosan duduk dalam diam. Pria yang depresi itu ingat melihat kenangan tentang orang yang paling dia cintai. Dia memberinya banyak reaksi yang berbeda. Sampai hari pemberontakan tiba, merasakan bahwa wanitanya akan terancam, dia menyuruhnya untuk mengungsi dengan aman, tetapi dia meminta bantuan terakhir, meminta agar setiap kali dia melihat kembali padanya, dia harus ada di sana untuk mendukungnya. Penglihatan itu dibandingkan dengan Dula mengiris pikirannya. Terlalu banyak pikiran yang membingungkan pria muda itu yang telah sepenuhnya meyakinkan dirinya sendiri bahwa gadis itu bukanlah tuannya. Dula tidak ada hubungannya dengan dia. Jadi mengapa dia harus peduli? Juga dia berpikir bahwa pasti ada seseorang di luar sana yang sudah mencoba untuk melindunginya. Mari kita kembali dan mengunjungi Nanami lagi yang telah menerima Baeksu sebagai rekrutan perekrutan baru. Untuk melamar posisi manajer, yang mengejutkan Baeksu, dia langsung menjadi manajer pada hari pertama bahkan tanpa wawancara. Lagi pula orang ini tidak terlalu peduli dengan fakta bahwa Baeksu adalah seorang pemula. Dengan itu dia mengucapkan selamat tinggal pada pria itu. Mengingat bahwa setelah duel, dia adalah satu-satunya karyawan di sini, dia punya kejutan untuknya dan bertanya-tanya bagaimana pertemuan itu berjalan untuknya. Menerima telepon dari bosnya, pria berambut putih itu sangat marah. Dalam beberapa saat dia pergi ke kamar mandi, semuanya berantakan dan target melarikan diri. Bawahannya yang idiot mencoba menyentuh tubuhnya dan akhirnya dihajar habis-habisan karenanya. Dan sekarang karena korban telah melarikan diri, mereka akan berada di bawah kecurigaan berat oleh polisi. Jika masalah ini dilaporkan, bagaimanapun si kepala banteng di sini berpikir bahwa gadis itu seharusnya tidak pergi jauh, mengingat dia masih di bawah pengaruh obat-obatan dan kecurigaan mereka benar. Dula hampir tidak bisa berjalan, membantu dirinya sendiri di dinding untuk berjalan. Sayangnya dia kehilangan teleponnya kembali di kamar. Jika tidak, dia bisa menelepon polisi. Gadis malang itu bahkan tidak bisa melihat lorong. Sementara para pria dengan cepat mengejarnya untuk menangkapnya, dia memohon agar kakinya bergerak. Dia terus berlari tahu bahwa itu satu-satunya kesempatan untuk keluar hidup-hidup saat tangannya mencapai gagang pintu. Dia terlempar ke belakang saat para pria itu menangkapnya. Si kepala kotak ini ingin menyakitinya, tapi dia sudah terlihat depresi. Mereka sedikit terkejut dengan ketabahan mentalnya yang gila karena telah bertahan selama ini. Tidak lagi peduli tentang apa yang terjadi, mereka memutuskan untuk membawanya kembali. Tiba-tiba tanah mulai bergetar, si kepala kotak bisa merasakannya dengan jelas, hingga seluruh bangunan mulai berguncang, menyadari bahwa itu adalah gempa bumi yang kuat. Gadis itu merasakan sebuah kesempatan, lampu padam, dan mereka tidak bisa melihat apa-apa. Yang mengejutkannya, pintunya juga terbuka, karena anak kita sudah masuk ke dalam. Kembali di kediaman presiden, dia menerima catatan dari Eun-hee. Masih tidak tahu mengapa dia bersusah payah datang jauh-jauh ke sini untuk menyelamatkan nyawa gadis itu. Pada kenyataannya dia bisa saja mengabaikannya. Jadi dia tidak tahu mengapa dia ada di sini. Tanpa memperumit jawabannya terlalu banyak, Ryogao menerima bahwa dia ingin melakukan perbuatan baik. Pria yang mengancam itu menuntut mereka untuk melepaskan gadis itu segera. Ketakutan, pria berambut putih itu terkejut tidak tahu dari mana orang ini berasal. Juga tanah masih bergetar di bawah mereka saat Ryogem dengan santai melemparkan tubuhnya, membenturkannya ke berbagai permukaan sebelum jatuh ke tanah. Selanjutnya, giliran si kepala kotak yang mungkin akan buang air kecil di celananya karena terkejut. Ryujin dengan tatapan mengancam menuntut agar dia melepaskannya. Dan tanpa dia sadari, dia hanya tidak mengerti mengapa dia merasa sangat marah. Si kepala kotak kabur setelah melihat manusia lain di depan matanya diperlakukan seperti boneka latihan. Dia sangat takut sehingga dia berlari sampai ke mobilnya dan mencoba pergi hanya untuk dihentikan oleh Ryujin, yang menambahkan bahwa dia tidak pernah menyuruh bajingan itu pergi. Si kepala kotak menyeret dirinya keluar dari mobil sementara Ryu Ji-hun mempertanyakan apa yang mereka lakukan pada gadis itu hingga tidak sadarkan diri. Jadi dia bertanya-tanya, apakah dia harus membunuhnya?
Jika dia tidak mendapatkan jawaban apapun, bertanya untuk terakhir kalinya saat dia mendorong mobil itu dengan aura belaka, dia mempertanyakan apakah mereka meracuninya. Dan jika demikian, Raga menginginkan penawar racun segera, si kepala kotak mencoba menjelaskan bahwa gadis itu hanya dibius dan akan segera bangun. Tetapi pria ini tidak mencari jawaban murahan. Saat dia membuat sandwich dari tangan pria itu, Rujiam memberinya peringatan yang mengerikan, mengancam akan mematahkan lehernya jika dia tahu bahwa dia berbohong. Si kepala kotak bahkan tidak tahu apa yang terjadi saat banyak pria berseragam seperti agen pemerintah datang untuk meredakan situasi. Ternyata itu adalah tim keamanan dan mereka menyuruh anak itu untuk melarikan diri. Rujiam merawat kondisi gadis itu, tetapi pemimpin tim darurat memiliki rencana yang berbeda dan ingin mengambil alih hak asuh anak itu. Mereka bahkan tidak memperkenalkan diri kepada Ryujin dan hanya memerintahkannya untuk menyerahkan gadis itu atau mereka akan menggunakan kekerasan. Tetapi anak kita siap untuk berkelahi, memohon mereka untuk maju dan mencoba. Mengingat interaksi pertama mereka dan bagaimana dia membantunya barusan, Ryugaon percaya bahwa dia harus menjadi orang yang bertanggung jawab atasnya. Dia memberitahu mereka bahwa dia adalah manajer anak itu, bahkan jika hanya untuk sehari. Anak si kepala kotak berbicara dengan bosnya dan mengetahui bahwa dialah yang mengirim pengawal untuk mengendalikan situasi dalam keadaan darurat. Tetapi ketika anak itu melaporkan bahwa mereka tidak menyangka akan bertemu dengan manajer duel, bosnya terkejut, berfokus pada Ryujin dan para pengawal. Mereka menuntut verifikasi segera untuk membuktikan hubungannya dengan anak itu. Menanggapi tuntutan mereka untuk otentikasi, Ryujin meminta anggota keamanan untuk membuktikan cara kepercayaan agar dia menyerahkan doll dengan aman. Menginternalisasi pikirannya, dia sama sekali tidak mempercayai orang-orang ini, percaya bahwa mereka memiliki niat yang mencurigakan. Salah satu pria keamanan mencoba menyerangnya, tetapi Bro menerima tendangan di perut dan kemudian didorong pergi dengan serangan telapak tangan. Dengan tubuhnya di tanah, Ryogeon bertanya-tanya apakah dia bertindak terlalu jauh. Pemimpin tim selesai bertindak baik dan memberi isyarat kepada timnya untuk menyerang anak kita. Tetapi ini tidak akan menjadi Jujutsu Kaisen, karena Ryuga M dengan santai menghajar mereka habis-habisan dengan berbagai serangan yang berbeda. Hingga dia menjadi pemenang saat dia menjauh dari tim yang tersisa. Ryuga M merasakan perasaan yang belum siap dia hadapi. Pemimpin tim keamanan turun tangan untuk mengambil alih pertarungan. Dan akhirnya gadis itu bangun. Pada akhirnya, dia tidak memiliki ingatan tentang anggota tim keamanan. Jadi dia menyuruhnya untuk menutup matanya sejenak dan mengisi daya serangan yang kuat. Dalam sekejap mata tim itu terbalik. Saat mereka semua tersingkir seperti pin bowling dengan terjangan eksplosif Ryu Ji-hun. Gadis itu terlalu terpana untuk berbicara. Satu-satunya reaksinya adalah pengakuan faktual bahwa dia adalah manusia yang sangat kuat. Dalam adegan berikutnya, dia kembali dengan selamat ke bosnya yang menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar dengan mengirim gadis itu sendirian tanpa ada yang merawatnya. Dia tidak tahu ini akan terjadi dan tertipu oleh perusahaan hanya karena memiliki nama besar meskipun dia tampak baik-baik saja. Jelas bahwa situasi ini jelas memengaruhi gadis itu, meskipun dia menganggapnya sebagai peluang bagus pada awalnya, itu bisa saja berakhir sangat buruk bagi Dula. Sangat marah, bosnya ingin membunuh orang-orang yang menyakiti karyawannya, tetapi karyawannya sendiri menunjukkan pendekatannya yang konyol. Dia tidak bisa begitu saja melawan perusahaan raksasa, dan meskipun dia ingin membongkar kebusukan para bajingan atas apa yang mereka lakukan, itu tidak realistis. Karena mereka lemah dalam situasi ini, tidak peduli seberapa keras mereka meninggikan suara, mereka akan kalah. Itulah mengapa dia tidak ingin bosnya melanjutkan dan memulai pertarungan yang tidak berarti. Sebaliknya, dia lebih dari senang untuk membalas mereka nanti dalam jangka panjang. Dia pikir lebih penting untuk berterima kasih kepada seseorang karena telah membantu mereka menyeret pantatnya ke Ryujin yang tidak tertarik. Dia membiarkan bos mengambil alih percakapan. Meskipun dia ingin memberi kompensasi pada anak kita, Ryujin benar-benar tidak peduli tentang apapun selain minuman manis. Gadis itu langsung menjadi penggemar orang ini karena sangat pandai berkelahi. Dia pikir menugaskannya untuk posisi manajer akan sangat bagus, terutama karena mereka pernah bertemu sebelumnya
dia bertanya-tanya apakah gadis yang dia kira adalah dirinya juga secantik dirinya. Selain itu, bos sedang mewawancarai pria itu dan mengetahui bahwa dia praktis tidak punya pekerjaan sekarang. Sementara Dula terkejut dengan apa yang dia lakukan karena dari sudut pandang bos, mereka berdua terlihat sempurna bersama. Jadi dia langsung menawarinya pekerjaan untuk bekerja sebagai manajer dan kembali ke kelas. Dula mendapat pujian dari Siwon karena telah bergabung dengan perusahaan produksi besar. Tidak mengetahui kekacauan yang terjadi malam itu. Dula berbicara tentang detailnya dan menjelaskan bahwa itu tidak berhasil. Merasa pusing, dia menjauh dan dengan gugup meminta bantuan untuk memberinya beberapa rahasia dagang. Permintaan pribadi semacam ini segera sedikit ragu. Tetapi berkat kepribadiannya yang terlalu baik, dia menerima dengan sepenuh hati. Dia siap menjawab pertanyaan apapun ketika sekelompok jalang berandalan datang mendorong mereka keluar dari jalan. Ini adalah geng Ogenel, tetapi berkat manajer pribadi, Sun, mereka takut untuk terlibat dalam sesuatu yang serius. Sewon percaya bahwa mendapatkan seorang manajer sangat penting untuk situasi seperti ini. Memilih seseorang yang dapat diandalkan lebih penting daripada memilih seseorang yang kuat, karena orang itu harus dapat diandalkan. Kata dapat diandalkan mengingatkannya pada pria yang baru-baru ini dia kenal. Ryugum sedang mengamati pemandangan kota di malam hari. Ketika Unhee tiba untuk melayaninya, Bro agak terlalu kasar padanya karena dia menunjukkan bahwa dia terlambat setiap saat. Juga karena dia sering terlambat, dia bertanya-tanya jadwal pribadi seperti apa yang dia miliki. Unhee menolak untuk berbicara tentang itu dan mempertanyakan mengapa dia memanggilnya bro hanya ingin tahu tentang peran manajer selebriti, sesuatu yang bahkan tidak diketahui oleh cewek ini. Menerima tatapan tajam darinya, dia menjelaskan bahwa peran khas seorang manajer melibatkan memeriksa kondisi selebriti dan mengurus negosiasi sebagai pengganti mereka. Pada dasarnya seorang pengasuh yang selalu menjaga mereka. Sekarang setelah dia membocorkan rahasia, dia ingin tahu mengapa dia bertanya. Ryugum menjelaskan bahwa dia mendapat pekerjaan baru sebagai manajer minjual yang sangat mengejutkannya, terutama ketika pria ini bersikeras menolaknya tempo hari. Dia bahkan mengutuknya karena berubah pikiran dan menduga bahwa ini akan terjadi pada akhirnya. Selain itu, dia mengetahui sesuatu yang menarik dari gadis itu. Kembali ke tim darurat, dia melaporkan kepada pemimpinnya tentang pria yang tidak biasa itu dan bagaimana menjadi bertanggung jawab atas kegagalan misi. Sementara itu, Ryugum mengungkapkan kepada Unhee bagaimana dia melawan sekelompok pria yang mencoba menyelamatkan hidupnya, tetapi dari satu pandangan, dia bisa tahu bahwa orang-orang ini berbeda. Dia memukul mereka dengan chi dan mereka masih mampu bangkit kembali. Kembali ke tempat kejadian bos telanjang mereka, Bro melemparkan tinju begitu keras sehingga mengirim pemimpin tim ke dinding, mengingatkan mereka bahwa mereka juga manusia yang tidak biasa. Fakta bahwa mereka gagal dalam misi ini adalah puncak dari rasa malu. Mereka tidak bisa gagal dalam misi ini dengan betapa pentingnya itu. Rugea memberitahu Enhai bahwa orang-orang di dunia ini seharusnya tidak terbiasa dengan konsep chi. Ini adalah dunia sekarang. Dunia tanpa konsep seni bela diri chi. Tetapi dia bisa merasakannya dari orang-orang itu juga, bos tim. Darurat sekarang secara pribadi, penasaran, dan ingin bertemu dengan pria misterius ini sendiri. Reaksi Unhai sangat liar setelah mendengar itu darinya. Dia ingin tahu apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Sementara Ryu Ji-hun tidak mengerti mengapa dia begitu kesal tentang ini. Dia bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang dia tahu yang tidak dia ketahui. Mata Unhee membelalak ngeri, mengingat bagaimana Okyeon mengatakan kepadanya bahwa chi internal tidak ada lagi. Jadi ini berarti tidak mungkin, tetapi ini hanya menambah lebih banyak bukti Okyeon menggunakannya seperti alat. Mengingat pertemuannya dengan Okyeon saat ini, dia mengetahui bahwa dunia berubah secara signifikan selama 8 abad mereka tidak ada. Tubuh manusia rata-rata kehilangan salah satu fungsi intinya. Sekarang ini telah menjadi dunia di mana alih-alih seni bela diri, teknologi yang maju, dia bahkan mengagumi kekuatan sains karena hanya hidup dalam waktu singkat. Dia mengerti bahwa chi tidak lagi diperlukan di dunia seperti itu, tetapi itu menambah misteri mengapa Unai tetap hidup begitu lama. Ruju menambahkan bahwa dia tidak mengalami chi sederhana, jadi pengamatannya agak picik saat ini. Itu sebabnya dia ingin menyelidiki orang-orang itu terlebih dahulu, bro.
benar-benar menjatuhkan diri dari gedung di depan cewek itu, membuat pendaratan ala superhero dan Jojo berjalan untuk mengungkap kebenaran dalam bayang-bayang yang disembunyikan darinya. Keesokan harinya kita bisa melihat sekolah top Korea yang dipenuhi dengan mobil-mobil paling mewah. SMA Yangjin adalah tempat pemerintah berinvestasi secara pribadi dan menyerupai universitas dengan berbagai kursus dan aktivitas yang ditawarkannya. Dan kebetulan Dula bersekolah di sekolah ini, sekolah orang-orang sombong dan anak-anak orang kaya seperti 3 gadis berandalan itu, sayangnya tidak seperti siswa lainnya. Dia adalah seseorang yang hanya masuk karena keberuntungan, dia dibully hanya karena keberadaannya, dan karena latar belakangnya mereka memperlakukannya dengan buruk. Bahkan mencoba menjodohkan Sun dengan pemandangan yang buruk seperti dia. Dula membalas Sojong. Dan meskipun dia ingin memukul gadis itu dengan sekuat tenaga, dia malah semakin dilecehkan dan diprovokasi oleh anak laki-laki di kelasnya. Seluruh kelas memusuhinya, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun untuk mencegah nasibnya. Selain itu, para siswa penasaran dengan siswa pindahan yang akan bergabung dengan mereka hari ini. Guru datang dan menyuruh mereka untuk duduk. Anak-anak sepenuhnya mengharapkan seorang gadis baru mengetahui standar tinggi guru mereka. Tetapi yang mengejutkan semua orang, terutama Dula, itu adalah Chok Ryujin kita tampak rapi dalam seragam itu. Mari kita mundur beberapa langkah dan melihat pertemuannya dengan presiden. Dia mengajukan permintaan untuk bergabung dengan sekolah dan beralasan bahwa rasa ingin tahunya tentang dunia ini membuatnya ingin mengejar jalan pengetahuan. Presiden kemudian menunjuk Direktur Badan Intelijen Nasional untuk mengurus permintaan ini atas namanya. Asalkan usianya tidak menjadi masalah, dia bisa bergabung dan tebak apa? Anak kita sekarang menjadi bagian dari kelas dan dia membuat semua gadis tergila-gila padanya. Bahkan para lelaki mengagumi ketampanannya, percaya bahwa dia adalah bintang masa depan atau seorang aktor. Janil menyisihkan mereka dan memperkenalkan dirinya dan memuji fisik pria itu, memberikan respons yang mengerikan. Regim berbagi bahwa dia mendapatkan otot dengan mengambil kepala. Atau dengan kata lain membantai orang. Hal yang paling lucu adalah bahwa si kutu buku yang memberitahunya tentang Yu Yanwu beberapa hari yang lalu juga merupakan bagian dari kelas ini. Dan anak itu benar-benar menggigil di sini. Janil menertawakan Rugam karena bertingkah seperti karakter anime. Anak lemah itu gemetar ketakutan bahwa pria ini mungkin menjadi hiper dan menghancurkan seluruh sekolah. Rugam akhirnya meliriknya dan juga melihat Dula memberi isyarat kepadanya untuk keluar kelas untuk berbicara. Jadi dia pergi ke sana dan mendapat omelan dari gadis itu karena bersekolah. Dia tidak percaya dia dengan mudah masuk dan ingin tahu lebih banyak tentang identitasnya. Namun sebelum datang ke sekolah ini, Ryogeum dilarang keras mengungkapkan identitasnya. Anak kita dilatih media untuk situasi seperti ini sebelum memasuki sekolah. Jadi dia berbagi jawaban yang diperintahkan untuk dia berikan, menyatakan bahwa dia bergabung melalui penerimaan khusus. Pada saat yang sama dia adalah manajernya yang pekerjaannya mirip dengan pengawal. Mengetahui bahwa orang-orang berbahaya itu mengincarnya, dia ingin berada di dekatnya dan melindungi sang selebriti. Namun dia sedikit kesal dan mengingatkannya untuk tidak melakukan hal semacam itu selama sekolah karena mereka berdua akan mendapat masalah karenanya. Dia pikir lebih baik bertingkah seperti orang asing di sekolah dan dia menjauhi kenyataan. Karena dia belum benar-benar seorang selebriti, cewek itu di sini sedang terpikat, tetapi pacarnya seperti Batman dan menghilang dalam sekejap. Mari kita beralih ke adegan lain di mana salah satu anak kutu buku dibully karena uang makan siangnya. Kau tahu situasi bully yang khas, bagaimanapun anak ini tanpa henti dan tidak ingin menyerahkan uang itu. Jadi dia menerima pukulan yang sangat menyakitkan di perut karena tidak mematuhi perintah, membuat dia kehilangan kesadaran. Kendali tirani Junil atas kelasnya menyebabkan yang lain menggigil ketakutan. Berjalan ke sini, anak kita bertanya-tanya apa yang terjadi. Alasan dia menghilang dalam sekejap adalah karena dia merasakan jejak Ci datang dari dekat. Janil menyuruh anak itu berlutut mengumpulkan uang. Anak lemah itu menjelaskan bahwa Janil memiliki kebijakan mengumpulkan pajak dari semua orang. Dia memperlakukan ini sebagai tamannya dan diizinkan untuk melakukan apapun yang dia inginkan karena dia memiliki latar belakang keluarga yang kuat.
Cara termudah untuk menggambarkannya adalah raja, dan seperti yang bisa kau tebak, kata raja cukup memicu anak kita yang benar-benar jijik pada pengecut menyedihkan seperti Janil meskipun menjadi raja. Tetapi kata-katanya yang berani barusan didengar oleh Jinil dan anak buahnya. Tentu saja Region, sebagai pria sopan, meminta maaf karena telah membuat raja kesal. Jinil merasa dia mengancam untuk naik hierarki dalam tangga kelas. Anak buahnya merasa dia lebih dari cukup untuk menangani pria seperti Raujun. Tetapi Janil secara pribadi kesal dan langsung mendorong pria itu menjauh, menunjukkan rahangnya meminta pukulan bersih di tinju. Ya, itu kata-kata terakhir yang terkenal. Rujum dengan tulus bertanya apakah dia siap mati yang mungkin tampak seperti berlebihan bagi orang lain. Tetapi pria ini benar-benar bersungguh-sungguh. Kesal karena dia masih pamer, Janel menyiapkan pukulan untuk mengenai anak kita. Si anak cengeng tidak percaya bahwa mereka sudah mulai berkelahi di hari pertama kepindahannya. Tiba-tiba guru datang menyela, merusak kesenangan Jinil saat dia akan memulai perkelahian. Dia disuruh menyimpan masalah ini di luar sekolah. Jinil mengingatkan Ryujom bahwa dia akan membuat hidupnya sengsara mulai sekarang, yang merupakan ancaman kosong yang datang dari pengecut seperti dia. Dia bertingkah seolah-olah dia akan menghancurkan Ryujom. Sementara itu anak kita menatapnya dengan bingung. Hari itu saat istirahat makan siang, Raegeom meminta untuk duduk dengan sekelompok siswa. Tetapi yang mengejutkannya, mereka semua meninggalkan meja karena takut. Mungkin karena mereka tidak ingin dikaitkan dengannya karena takut pada Janil. Karena tidak ada yang mau duduk dengannya, si anak cengeng meminta untuk berbagi meja sebagai gantinya. Jadi mereka berbicara dan makan bersama. Anak kita sedikit terkejut mengapa semua orang takut padanya. Si anak cengeng mengungkapkan bahwa dia pada dasarnya ditandai mulai sekarang oleh Janil dan anak buahnya, yang berarti kehidupan sekolahnya akan sangat sulit. Pria ini menyiksa orang sampai mereka terpaksa keluar dari sekolah, dan itulah alasan mereka semua mengabaikannya. Namun anak itu juga tidak tahu mengapa Ryu Ji-hun tidak menghajar Janil habis-habisan, mengetahui bahwa dia juga bisa melakukannya. Dia ingin menjelaskan sesuatu tentang pertama kali mereka bertemu. Dia sudah bisa tahu bahwa pria itu aneh, jadi dia dengan geli bertanya, apakah anak kita semacam manusia super dari waktu yang berbeda? Yang menakutkan betapa akuratnya prediksi anak itu. Bagaimanapun juga guru itu meraung pada siswa pindahan baru yang berniat untuk berbagi percakapan dengannya. Mereka pergi ke ruangan terpisah dengan guru yang menanyakan pertanyaan sepele tentang pengalaman sekolah. Ruju menjawab bahwa dia tidak menemukan guru membantu atau sesuai dengan keinginannya, karena mereka tidak benar-benar menjunjung tinggi moral yang tinggi seperti dulu. Tentu saja anak kita tahu persis apa yang terjadi di sini dan mengapa guru membawanya ke sini. Jadi dia menyuruh Unhi untuk menghentikan aktingnya. Penjahat favorit kita kembali ke wajah normalnya dan terkejut mengetahui tentang jejak Chi dari sekolah sayangnya. Tidak satupun dari mereka dapat menyimpulkan milik siapa Chi itu. Itulah mengapa anak kita sengaja mencoba membuat keributan. Berusaha memaksa seseorang untuk menggunakan Chi dalam situasi itu adalah kesempatan bagus yang dirusak karena guru. Tetapi selain dari itu, dia telah mengkonfirmasi satu hal lagi. Dan itu adalah bahwa Marcel Chi masih ada di dunia ini. Juga Janel saat ini memukuli si anak cengeng yang hanya akan membuatnya semakin memuaskan. Ketika anak kita memukulinya habis-habisan, anak itu disuruh melepas bajunya dan membalasnya. Anak itu memukul pelan di bahunya, tampak trauma seperti biasanya. Janil menunjukkan wajah ketakutan Junho dan memberikan pukulan telak yang mengguncang tubuhnya. Anak buahnya menyaksikan pemimpin mereka bermain-main dengan hewan peliharaan barunya. Juga mereka ingat melihat Rugayum di kafetaria berbicara dengan Junho. Itulah sebabnya dia dihukum untuk itu. Dengan tingkat yang terjadi, Junho ditakdirkan untuk melepas celananya. Tetapi kemudian anak berkacamata dari sebelumnya menyela untuk menghentikannya. Dia adalah ketua kelas, dan dia memutuskan untuk mengambil tindakan setelah berbagi pertemuan dengan Dula yang kecewa padanya karena berlutut pada para pengganggu. Pertemuan itu mengembalikan sebagian dari tekadnya. Satu-satunya alasan ketua kelas tetap diam sampai sekarang adalah karena dia ingin mempertahankan kehidupan yang damai untuk masa depannya. Tetapi sekarang dia selesai diam. Dia benar-benar menjadi Superman melawan Janil dan akan menghancurkannya ketika Raijum muncul, entah dari mana untuk memblokir serangan itu.
Dengan ini, dia mengkonfirmasi sesuatu Raijum, kemudian melanjutkan untuk membunuh keberadaan Janil secara verbal dengan mengatakan bahwa dia bukan raja, tetapi bajingan dengan cara dia menangani berbagai hal. Provokasi ini menyebabkan anak buah Janil menyapu dan menyerang siswa pindahan. Mengingat pertemuannya dengan presiden, dia secara tegas diperintahkan untuk tidak membuat masalah apapun, itulah janjinya. Dan itulah mengapa dia tidak melakukan apapun kecuali berdiri di satu tempat. Mengingat percakapannya dari Junho, dia bertanya kepada anak itu mengapa dia bergaul dengan pembuat onar yang ditandai. Anak itu menjawab dengan pepatah abadi, bahwa yang kuat selalu melindungi yang lemah. Dia selalu memandang Ryu Jae-hyun sebagai orang yang kuat secara fisik. Tetapi dalam beberapa hal siswa pindahan itu lemah. Ketika datang untuk beradaptasi dengan sekolah, bagian yang sangat indah tentang urutan ini adalah bagaimana bahkan anak yang tampak lemah pun kuat secara situasional dari perspektif sekolah. Dan dia membantu Ryujin yang mengalami kesulitan beradaptasi. Saya suka cara penulis menangani itu. Mari kita kembali ke pertarungan. Bawahan Janil malah melukai tangannya sendiri setelah mencoba memukul anak kita. Dan kemudian dia mencium lantai saat anak kita membaliknya. Ryujin menyadari bahwa dirinya yang dulu juga lemah dalam beberapa hal. Anak-anak terkejut melihat orang ini menjatuhkan dua orang dalam sekejap, mengalihkan perhatiannya ke Janil yang pengecut. Dia bertanya apakah sang raja siap memberikan penampilan terbaiknya. Ketegangan meningkat di tubuhnya, psikopat Janil menjadi gila saat dia menyambar untuk melayangkan pukulannya. Lucunya, penampilan bodoh itu tidak ada artinya, karena yang Ryujin lakukan sebagai balasannya hanyalah menjentikan dahinya hingga orang ini terbang ke alam baka. Dia sangat bosan sampai tidak melihatnya saat melakukan itu, dan memanggil Janil menyedihkan sebagai tambahan. Kekalahan verbal dan fisik dalam satu waktu. Dahi Janil menumbuhkan telur saat dia beristirahat kalah di tanah. Ryujin bosan dan berpikir bahwa Janil jelas tidak layak menyandang gelar raja. Sebaliknya, ketua kelas lebih merupakan pesaing yang layak. Mengingat pukulan yang dia hentikan sebelumnya, Ryujin mengerti bahwa orang ini mencoba menahan kekuatannya ke tingkat yang tak terukur. Park Minguk adalah target yang mereka cari, orang yang membocorkan jejak martial Chi. Menyerang dengan keras terhadap siswa pindahan baru itu. Minguk mempertanyakan apa yang dia sembunyikan. Tidak satu pun dari siswa yang dapat menafsirkan percakapan mereka. Tapi dari kelihatannya, Ryogeum telah menyebabkan masalah. Melihat kekacauan itu, Duel tiba untuk melihat Janil dan anak buahnya terkapar. Dia tidak tahu apa yang terjadi dan melihat ketua kelas mengobrol dengannya. Anak kita melihat sekeliling untuk bertemu pandang dengannya dan hanya berjalan melewatinya. Di adegan berikutnya setelah kelas, SIU dan Dula membahas betapa menariknya bagi pria seperti dia untuk bersekolah di sini, tetapi mereka senang bahwa dengan pria seperti dia di sekitar, keselamatan mereka terjamin. Janil sekarang terlihat seperti pecundang, tetapi orang ini masih belum selesai dan ingin mengambil kendali atas dunianya lagi. Sion berkomentar bahwa dalam beberapa hal Ryugeum tampak berbeda. Seolah-olah dia memiliki daya tarik alami keselamatan yang memaksa seseorang untuk mendekat. Ternyata cewek ini naksir dia dan ingin mendekatinya, tidak tahu bahwa Ryugeum sebenarnya adalah manajernya. Yah, karena dia tidak punya pilihan dalam situasi ini, gadis kita mengakui kebenaran yang mengguncang dunia Sun, dan dia berjanji untuk menjaga rahasianya. Dula senang dia memberitahunya informasi ini sejak awal. Juga jelas bahwa manajer barunya tidak memiliki pengalaman kerja. Dan begitu juga calon selebriti, jadi ini adalah pasangan yang serasi. Seun mengakui bahwa setidaknya Ryujin terlihat lebih dapat diandalkan daripada manajer manapun yang dia miliki di sisinya. Sedangkan untuk anak kita, dia mengingat diskusi yang dia bagikan dengan ketua kelas. Minguk menolak menjawab pertanyaan apapun, sampai anak kita menyebutkan Qigong. Minguk sama sekali tidak tahu apa yang dia bicarakan. Ini mengkonfirmasi satu hal. Dan itu adalah bahwa bahkan Minguk tidak tahu tentang kekuatannya. Dia pada dasarnya mengayunkan tinju seperti biasa. Tidak tahu dia memiliki begitu banyak kekuatan di belakangnya. Minguk mulai tegang karena tuduhan aneh itu. Dan begitulah percakapan mereka terputus. Ryujin dengan jelas mengingat energinya dari pukulan itu tampak familiar baginya. Bagaimanapun juga,
Ryujin dihukum karena menyebabkan begitu banyak masalah di hari pertamanya. Mereka ingin memanggil walinya dan membuatnya mendapat masalah karenanya sebagai tanggapan. Siswa yang tak kenal takut itu dengan sederhana menyebut instruktur itu pria yang memalukan dan langsung. Yang disebut wali menginjakan kaki di dalam sekolah yang ternyata adalah Direktur Badan Intelijen Nasional dan anak buahnya. Bayangkan memiliki direktur sebagai perwakilan Anda untuk pertemuan sekolah. Dia pasti merasa tak terhentikan. Karena sekolah disponsori oleh pemerintah, mereka cukup kecewa dengan cara mereka menangani berbagai hal di sini. Dia juga menyuruh Ryojium untuk menyerahkan sisanya kepadanya yang hanya memicu rasa ingin tahu instruktur. Dan dengan itu masalahnya selesai. Di adegan berikutnya kita bisa melihat penjahat favorit kita lagi. Dia membawakan Ruigam apa yang dia minta. Itu adalah file semua catatan tentang Minguk, termasuk setiap informasinya. Dari temuan khususnya, dia memperhatikan bahwa dia adalah anak biasa jika ada. Minguk hanya memiliki semangat yang kuat untuk sekolah, atau begitulah tampaknya. Juga Qigong tidak mungkin diwarisi dari anggota keluarganya juga karena anak itu bahkan tidak memiliki orang tua, hanya seorang kakak laki-laki. Investigasi lebih sulit dari yang dia kira. Jadi dia bertanya-tanya apakah ketua kelas berbagi hubungan dengan anggota tim keamanan. Ini juga menegaskan kepunahan Qigong di era ini meskipun tidak sepenuhnya. Meskipun dia sudah mencoba mencari bukti yang kuat, dia tidak mengerti apa yang mereka sembunyikan yang begitu penting. Minguk pulang dan menemukan kakaknya yang bertanya apakah sesuatu terjadi di sekolah. Tapi sama sekali mengabaikannya, anak itu terus bergerak maju. Akhirnya dia berbicara dan memberitahu kakaknya bahwa dia melihat seseorang di sekolah menggunakan kekuatan yang mirip dengan mereka. Meskipun orang itu adalah murid pindahan, dia menghancurkan para perundung sekolah menggunakan kekuatan yang sama. Dan juga dia memiliki pengetahuan tentang kekuatan mereka juga. Meskipun Minguk berpura-pura tidak tahu, kakak Minguk memintanya untuk menggambarkan penampilannya. Jadi dia dengan jelas menggambarkan fisik Rugiaom dengan rambut panjang dan tubuh yang tinggi. Yang mengejutkan Minguk, kakaknya menghilang di depan matanya. Dia kemudian melaporkan kepada bosnya bahwa dia telah menemukan orang yang mereka cari dan lucunya mereka menemukan bahwa dia adalah seorang anak SMA. Bos itu awalnya kesal karena apa yang terjadi dan misi mereka gagal karena kakak Minguk tidak ada untuk memastikan mereka berhasil. Jadi untuk memastikan mereka tidak gagal kali ini, kepala bagian Kim ditugaskan dengan pekerjaan yang jelas, pekerjaan yang sudah lama ingin dia lakukan dan ternyata itu adalah Park Daehan, orang yang sama yang menghajar tim keamanannya karena kalah dalam pertarungan melawan anak kita. Setelah mengambil alih tempat itu, Ryugeo mengembalikan semua uang yang diambil Jinil dari siswa sebagai bagian dari pajak kelas. Sedangkan untuk si raja yang dipermalukan itu, Janil sebenarnya bertanya-tanya, apakah orang ini didukung oleh presiden sehingga bertindak begitu berani? Juga itu pada dasarnya berarti Ryujin adalah raja sekolah yang baru. Mereka semua berbicara tentang betapa baiknya dia, meskipun penampilannya setelah kelas Junho terkesan bahwa dengan keberadaannya saja dia mampu mengembalikan sekolah ke tempat yang suci. Hunyo senang membantunya dengan pertanyaan apapun tentang kehidupan sekolahnya mulai sekarang. Tetapi Ryugeo melihat Mungik tepat di depannya dan mengatakan bahwa dia akan menemukan jawabannya dari dia saja. Mungik menjelaskan proses memilah dan membuang sampah. Ryugeum berpikir itu adalah permainan yang tidak perlu sementara. Ketua kelas mempertanyakan identitas siswa pindahan misterius itu, terutama karena kakaknya menghilang dalam sekejap setelah pertemuan itu. Minguk menduga bahwa dia mungkin mencoba mendekatinya. Tapi yang mengejutkannya, Ryugia mengungkapkan bahwa dia baik-baik saja belajar sisanya sendiri juga. Dia membuatnya terdengar seperti mereka akan berkelahi di sini dan sekarang Minguk sangat waspada. Dan saat anak kita meraih bahunya, dia akan menyerang. Tapi kemudian, dia menyadari bahwa itu sebenarnya Dula yang datang untuk menyusul mereka. Dia juga cukup curiga dengan percakapan rahasia mereka akhir-akhir ini. Bagaimanapun mereka menjelaskan bagaimana Minguk mengajari cara memilah barang. Dula menunjukkan bahwa lucu bagaimana mereka bertiga adalah siswa penerimaan khusus. Dia pikir itu ide yang baik bagi mereka berdua untuk berteman satu sama lain. Karena mereka tidak punya orang lain untuk diandalkan,
Adegan beralih ke Ryuga dan Duela yang berbagi obrolan dengan bos perusahaan. Mereka dipanggil secara tiba-tiba untuk mengungkapkan kesempatan yang mengejutkan. Bro menatap mereka dengan wajah ketakutan seolah-olah dia akan mati dan menjelaskan bahwa mereka telah ditugaskan pekerjaan seorang junior yang dia tahu sedang membuat drama webnya sendiri dan karena itu membutuhkan peran siswa. Itu sangat cocok untuk Dula. Sayangnya tempatnya agak jauh dari sini jadi manajernya harus menyetir. Tapi tentu saja anak kita tidak tahu caranya. Dia diberi kunci tetapi dia tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Ryujin yang tidak tahu apa-apa sebenarnya berpikir mereka akan menaiki kunci itu. Yang sangat lucu bagiku, dia memberitahu bosnya bahwa dia adalah orang yang tidak biasa di sekolah mereka. Dan itu tampaknya menjadi hal yang buruk rupanya. Karena mereka belum menandatangani kontrak yang tepat untuk mendapatkannya untuk peran manajer, Dula merekomendasikan mereka berangkat segera sehingga bos mereka memberi mereka akses ke kartunya yang memungkinkan mereka untuk mengurus pengeluaran mereka. Tapi gadis ini, Dula di sini bersenang-senang mengabaikan peringatan bosnya untuk berhemat. Dia mengingatkan Rujiam bahwa dia tidak bisa mengatakan apa-apa padanya. Setelah makan 5 roti sendirian, beralih topik. Dia menunjukkan bahwa dia dekat dengan Minguk. Yang benar karena mereka berdua adalah siswa penerimaan khusus yang saling kenal sejak kelas 1. Penerimaan khusus seharusnya menjadi istilah untuk siswa yang berjuang secara finansial untuk masuk. Meskipun merupakan hak istimewa untuk memasuki sekolah, itu menjanjikan mereka kehidupan yang neraka. Ketua kelas adalah orang yang tangguh dan dia dipengaruhi oleh kakaknya yang bekerja di bidang keamanan. Tetapi Duola agak kesal karena dia bertanya tentang orang lain dan bukan dia. Ruju memalingkan wajahnya bertingkah seperti dia sedang tidur. Padahal kenyataannya dia sangat fokus pada kata keamanan. Tiba di lokasi produksi. Ryu Ji-hun mengetahui bahwa Julia tidak benar-benar ingin dia mengikutinya. Karena itu akan menarik terlalu banyak perhatian. Sebaliknya dia menyuruhnya untuk pergi dan beristirahat di bus kru film dan itulah yang dia lakukan. Duduk dengan sabar, mengumpulkan pikirannya tentang orang-orang keamanan yang dia lawan saat itu. Yang berarti Minguk pasti berbohong padanya dan kakaknya Daehan juga merupakan sosok yang mencurigakan dan ya tebak apa yang terjadi. Kelompok badut berjas yang sama muncul untuk menemuinya di bus. Anak kita senang bahwa dia akan mendapatkan kesempatan untuk bertemu Daehan hari ini. Rugu mengungkapkan bahwa dia tidak akan menghancurkan mereka jika mereka hanya menjawab beberapa pertanyaannya. Dimulai dengan yang pertama yaitu dia bertanya tentang target utama mereka. Karena mereka diam tentang itu, dia mengajukan pertanyaan kedua menanyakan tentang pria yang dikenal sebagai Park Daeon. Orang yang bertanggung jawab atas tim langsung melompat untuk mengalahkan Ryujin. Meskipun dia melayangkan pukulan, tinjunya dengan santai ditangkap tanpa anak kita perlu berdiri. Orang itu hanya memblokir serangan itu dengan mudah. Tapi itulah yang ditunggu lawannya. Saat dia mengerahkan Chi dalam jumlah gila dan melepaskan serangan tingkat tinggi di ruang sempit. Bahkan anak buahnya berpikir bahwa ini akan membunuh Ryujin saat pemimpin tim keamanan mencoba melayangkan pukulan lagi. Hanya untuk terlempar ke sisi wajahnya dan duduk tak sadarkan diri, Ryujin telah melengkapi dirinya dengan senjata yang cukup berguna. Percaya bahwa itu seharusnya menjadi senjata yang lebih baik daripada tinjunya. Anggota tim lainnya di sini melepas jaket mereka. Seolah itu akan melakukan sesuatu. Yang pertama bergegas menyerang sementara Ryugeo mengamati bahwa Qigong mereka menunjukkan dirinya sebagai respons terhadap pemicu tertentu. Dia di sini memukuli mereka sambil juga mengumpulkan pikirannya. Membandingkan mereka dengan situasi Minguk. Namun dibandingkan dengan Qigong yang dia alami di era lalu. Yang ini tampak seperti tiruan murahan tanpa nilai. Itulah mengapa dia dengan santai menghancurkan para pecundang ini tanpa berkeringat. Dan dengan semua orang dikalahkan, dia dengan santai mendudukkan mereka di kursi mereka, membuatnya tampak seperti mereka sedang tidur. Meskipun dia mengamati mereka lemah dalam Qigong mereka. Hal yang sama tidak berlaku untuk pria yang mendekati bus. Ryujin keluar dari bus untuk menghadapi pria yang mengenakan setelan hitam ramping. Daehan sangat tidak terkesan bahwa timnya dimusnahkan dalam waktu kurang dari 1 menit. Ryujin langsung mengonfirmasi identitas Park Daehan dan bersiaplah untuk plot twist anak kita sendiri mengungkapkan bahwa dia adalah leluhur keluarga mereka. Mendengar kata leluhur keluar dari mulut targetnya,
Daehan tidak bisa menahan tawa keras. Dia pikir itu jawaban yang konyol, sementara anak kita memberitahunya bahwa dia benar-benar tahu tentang adik laki-lakinya, Mingguk. Nama itu saja menyebabkan Daehan mencambuk pipa sialan ke kepala anak kita, dan baru kemudian dia bertanya tentang identitas Ryujin. Untungnya Ryujin menangkap pipa itu dan bertanya-tanya apakah Daehan benar-benar ingin tahu tentang itu, karena mereka berdua memiliki tujuan yang sama di sini. Memutuskan untuk melanjutkan pertarungan ini di lokasi lain, mereka pindah ke taman terpencil. Merasa nyaman, Daehan serius dengan seberapa banyak chi yang dia lepaskan. Saat ini dia mencari jawaban, tetapi jawaban itu hanya akan datang jika dan hanya jika Ryujin dikalahkan. Karena mereka berdua penasaran, pemenang mengambil semua dan yang kalah harus menurut. Daehan sudah selesai diperlakukan tanpa rasa hormat dan menerjang untuk menyerangnya. Serangan itu terhubung dan mendorong Ryujin mundur jauh. Daehan agak terkesan bahwa kecepatan tidak manusianya dilawan terhadap musuh seperti ini. Sedemikian rupa sehingga dia benar-benar memuji kemampuan Ryujin. Tapi pertarungan ini belum berakhir karena Daehan dengan cermat menggunakan dinding sebagai landasan untuk turun dengan tendangan udara yang kuat. Daehan memperhatikan bahwa lawannya membaca gerakannya seperti buku. Jadi itu membuatnya khawatir jika dia benar-benar menghadapi kekuatan alam. Meskipun identitasnya tetap menjadi misteri. Daehan cukup pintar untuk menganggap kemampuan Ryujin mungkin lebih tinggi daripada kemampuannya sendiri, menyadari bahwa dia tidak punya pilihan selain sepenuhnya memanfaatkan kekuatan Qigongnya. Dia mengambil sikap yang membuat anak kita tercengang, itu adalah tinju harimau diam, dan serangan ini menghasilkan tekanan yang sangat besar bahkan setelah diblokir oleh Ryujin. Menindaklanjuti dengan terjangan kedua, Daehan menyerbu lawannya dalam amarahnya yang penuh amarah dan mencoba mendaratkan serangan ketiga. Meskipun Ryujin menghindari serangan ini, tekanan itu benar-benar menghancurkan sekelompok pohon di taman menuju urutan serangan keempat. Dia mencoba untuk mengalahkan Ryujin dengan serangan terakhir yang definitif, tetapi yang mengejutkan Daehan, lawannya tidak dapat ditemukan dimanapun. Tinju harimau diam sebenarnya adalah serangan yang membutuhkan elemen wajib untuk menyelesaikannya, dan Ryujin menampilkan elemen keheningan total itu, menutupi kehadirannya seperti predator yang tenang, yang siap memusnahkan mangsanya dari titik butanya. Dia mengkritik penanganan Qigong Daehan yang tidak efisien, dan menunjukkan bahwa dia bisa saja mengakhiri Daehan dalam sekejap. Urutan pertama saja dari Ryujin sudah cukup untuk menjatuhkan Daehan begitu jauh ke belakang, sehingga bumi pecah sebagai respons terhadap tekanan. Jelas pada hari itu bahwa keterampilan mereka sangat berjauhan. Ryujin melanjutkan untuk mengungkapkan bahwa dia bahkan tidak menggunakan urutan serangan penuh. Dalam adegan berikutnya, Dula terkejut bahwa mereka mendapatkan kendaraan pengawal pribadi alih-alih bus dalam perjalanan pulang. Gadis itu tidak tahu apa yang dia lewatkan. Keesokan paginya anak kita menampar Daehan untuk membangunkannya. Mereka kembali ke rumah saudara itu. Tapi Mingguk sepertinya tidak ada di sekitar. Daehan bahkan tidak ingat pingsan. Tetapi sebagai pria terhormat, dia siap untuk menjunjung tinggi janjinya untuk menyatakan informasi apapun yang diinginkan. Ryujin menjelaskan bahwa dia telah mengonfirmasi banyak fakta sendiri. Yang pertama adalah bahwa tubuh Daehan secara inheren kekurangan Qigong. Ini membuatnya bertanya-tanya bagaimana orang seperti dia bisa mewujudkan kekuatannya. Sampai dia menemukan sesuatu yang kecil di rumah mereka, itu adalah sekelompok pil. Bentuknya berbeda dari yang digunakan di masa lalu, tetapi aplikasinya sama. Tujuannya adalah menanamkan Qigong di dalam tubuh seseorang, yang menunjukkan mengapa kedua bersaudara Park itu memiliki kekuatan seperti itu. Ryujin mengerti itu. Tidak satu pun dari mereka tahu tentang bagian terpenting dari pil itu. Daehan bersemangat dengan informasi baru ini dan menuntut untuk mendengar informasi dalam kata-kata sederhana. Singkatnya, anak kita mengejutkannya dengan menyatakan bahwa mereka berdua bisa mati pada tingkat ini. Daehan tidak ingin mempercayai kata-kata konyol seperti itu dan mulai berteriak karena ketakutan dan kemarahan. Dia tidak mengerti maksud Ryujin. Sampai pria itu sendiri memberinya nasihat yang berharga. Jika dia benar-benar menyayangi adik laki-lakinya, dia harus menjauhi orang-orang korup itu. Tiba-tiba, mereka berdua merasakan tekanan yang luar biasa datang dari pintu. Itu adalah perasaan yang tidak seperti yang lain, menyebabkan Daehan membengkak ketakutan.
Para reporter sudah mengantri untuk mewawancarai selebriti terkenal di dunia, Yu Yanwu. Yu Yanwu tertarik menemukan Eunhee di sekitar. Dia menyapanya dengan baik sementara dia berkomentar tentang betapa cantiknya dia. Tiba-tiba dunia berhenti ketika Yu Yanwu mendengar dan menjebak mereka dalam penghalang. Dia meraih lehernya, menanyai bagaimana mungkin dia masih hidup. Eunhee berada dalam posisi yang sangat sulit. Sementara Yu Yanwu memerintahkannya untuk melepas blazernya, Eunhee sebenarnya terkejut bahwa Yu Yanwu dapat memperhatikan kondisi penyembuhannya. Meskipun dia sudah mengambil energi Ryujin dari tubuhnya, Yu Yanwu menatapnya dengan hati-hati. Sementara dia bertanya-tanya bagaimana mungkin untuk melihat menembusnya dengan transparansi seperti itu. Menyadari bahwa dia telah menderita lebih dari cukup, dia memutuskan untuk membantunya. Alih-alih meningkatkan infeksi, dia benar-benar menyembuhkannya dengan energi internalnya sendiri. Kemudian, dia mencoba mendapatkan kepercayaannya dengan menyatakan bahwa dia tidak pernah berniat untuk membuangnya, tetapi dia benar-benar terkejut dengan ekspresi mengerikan itu. Dia memasang wajah itu karena dia saat ini merasakan tingkat rasa sakit yang luar biasa yang menyiksa di dalam tubuhnya. Saat Yu Yanwu mengeluarkan senyum manipulatif, para reporter bahkan tidak tahu kemana model itu menghilang berkat penghalang yang dia pasang dan mereka berdua keluar dari tempat kejadian. Dalam adegan berikutnya kita melihat Daehan memproses kata-kata yang ditinggalkan kepadanya. Kondisinya akan menyebabkan kematiannya yang menjelaskan alasan dia merasakan apa yang dia rasakan. Dia bertanya-tanya apakah organisasi yang berurusan dengannya sengaja menyembunyikan detail ini. Daehan juga ragu apakah dia harus mempercayai Ryujin. Minggu kembali dari sekolah dan disambut oleh kakak laki-lakinya yang masih berusaha bertahan dengan melakukan apapun yang dia bisa demi adik laki-lakinya. Saat Minguk menyikat giginya, dia akhirnya menyuruh kakaknya untuk tidak melihat tubuhnya seperti orang mesum. Daehan dengan mengejutkan mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak akan menggunakan pil itu lagi karena perusahaan menangguhkan obat-obatan itu dan membatasi mereka hanya untuk anggota organisasi untuk saat ini. Berita ini tampaknya mengerikan bagi Minguk yang ingin menggunakan kekuatan mereka untuk evaluasi penting. Namun Daehan tidak tahan lagi mengambil risiko buta. Tiba-tiba Minguk mulai berdarah dari hidungnya, menandakan nasib mengerikan di depan sebagai akibat dari pil tersebut. Daehan khawatir dan sangat marah padanya karena tidak menjaga kesehatannya. Minguk tidak memahaminya hari ini dan bertanya-tanya apa yang menyebabkan dia kehilangan ketenangannya. Lagi pula, siswa cenderung mimisan dari waktu ke waktu. Adegan beralih ke bos organisasi CK Sales yang sedang makan malam dan menikmati tampilan baru produk terbaru mereka. Formula ini lebih kuat dari yang terakhir, memungkinkan hasil yang lebih besar. Untuk pengujian yang tepat, mereka memiliki personel yang sangat terampil di sekitar. Namun, personel terampil itu benar-benar dihancurkan oleh seorang pria yang menggunakan alat bantu kehidupan. Inilah kekuatan pil Qigong. Dan dengan itu, nilai perusahaan mereka hanya akan melambung tinggi dengan lebih banyak janji yang datang dari produk mereka juga. Orang ini adalah Cha Ji-eun, direktur perusahaan. Daehan juga merupakan bagian dari pertemuan ini, dan dia terkejut melihat hasilnya. Tubuh direktur tampaknya pulih dengan mantap, dan penjualan mereka terus mengalami peningkatan yang stabil. Penjual menginginkan lebih banyak pil ini karena efek transformasinya instan dengan satu dosis. Ini adalah jenis produk yang akan menjadi populer di bidang medis, dan mereka menyebutnya suntikan vitamin untuk saat ini. Semuanya berjalan sesuai rencana. Bos organisasi memanggil Daehan untuk menangkap laporan tentang pria yang dia kirim untuk menjadi target. Daehan yang malang hanya ingat dihancurkan sebagai hasil dari pertarungan itu dan menjadi sangat tenang. Tetapi karena dia tidak bisa mengatakan itu untuk menyelamatkan nyawanya sendiri, Daehan mengungkapkan bahwa dia merawat pria itu secara pribadi. Setidaknya alasan ini akan memberinya waktu. Bos menyuruhnya untuk kembali ke posisinya saat adegan beralih ke adik laki-lakinya. Minguk mulai kesal melihat Ryujin menguntitnya sepanjang hari. Tetapi anak kita cukup pintar dan menganggapnya hanya sebagai kebetulan belaka dan tidak lebih. Pada kenyataannya, dia telah mengawasi Minguk, tetapi akhir-akhir ini belum melihat jejak Chi sejauh ini. Perhatian Ryujin terfokus di luar ketika dia melihat Janil menghajar Junho lagi. Dia menghukum anak kecil itu atas apa yang Ryujin lakukan padanya.
Junho terlempar ke tanah dan diingatkan tentang kenyataan yang akan selalu menjadi bagiannya. Anak buahnya menatap bos mereka, menendang Junho ke tanah sampai Dula datang menghentikan mereka karena mereka mengira itu adalah Ryujin. Saat berbalik menatapnya, Janil menghampirinya, siap menampar wajahnya. Itulah kesalahan terbesar dalam hidupnya karena Ryujin langsung menyergap dan menghentikannya. Pria itu sangat takut pada Ryujin sampai kabur tanpa menoleh ke belakang. Ryujin memberitahu Dula bahwa dia terlalu ceroboh barusan. Dan dia juga tidak tahu kenapa Dula terus-menerus menjadi korban kesialan dan hal-hal berbahaya. Dia juga mendapati prioritasnya berubah setelah menemukan pil-pil itu. Hal-hal yang lebih penting menjadi prioritas sekarang, jadi dia tidak bisa memperhatikannya atau menjaganya seperti dulu. Tapi Ryujin juga takut sesuatu yang buruk mungkin terjadi saat dia tidak ada. Itulah kenapa dia paling merindukan rekan-rekan lamanya, orang-orang yang bisa dia percayai dengan nyawanya. Dula memperingatkan Junho untuk lebih berhati-hati mulai sekarang karena Janil dan anak buahnya akan mengambil setiap kesempatan untuk mempermalukannya. Saat mereka pergi, Ryujin mencapai pencerahan. Dia mungkin bisa mempermalukan Janil selamanya, membuatnya hancur tak bisa diperbaiki. Karena itulah, dia menugaskan Junho untuk menghajar Janil sendirian, yang sama saja dengan menyuruhnya pergi dan mengalahkan Superman. Ryujin tetap teguh pada pendiriannya dan percaya bahwa ini adalah cara yang benar. Dan karena dia tidak punya rekan di era ini, dia bersedia berbagi kekuatannya dengan orang yang dia percaya untuk menciptakan yang baru.